Dari Agung ini nggak disiarkan langsung kan ya? Ini cuma direkam Tidak, aja. ya. Oke. Mohon izin ya kawan-kawan. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Agung Prakoso dari Indonesia for Global Justice. Terima kasih sudah hadir di Parallel Side Event untuk People's Water Forum. Sebelumnya mari kami menyampaikan ya bahwa kita kondem ya, kita mengutuk keras keadaan-keadaan yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan-tindakan represif oleh pemerintah terhadap forum diskusi ini, terhadap forum diskusi akademik, forum diskusi yang mengutamakan rakyat, membahas terkait persoalan-persoalan rakyat, namun sayangnya harus mendapatkan tindakan represif dari aparat melalui tindakan-tindakan dari ormas dan lain sebagainya, sehingga pada kondisi hari ini seharusnya sesi paralel ini bisa dilaksanakan secara normal, secara lebih meriah dengan kawan-kawan tatap muka langsung, bertemu dengan kawan-kawan secara tatap langsung melalui tatap muka, tetapi sayangnya tidak dapat digelar dengan sebagaimana mestinya. Kami juga menyampaikan solidaritas yang tinggi terhadap kawan-kawan yang hingga saat ini ya masih banyak sekali yang masih bertahan di dalam lokasi event acara. Sebelumnya kami tanpa mengurangi rasa hormat, kami tetap melaksanakan parallel side event ini dengan pertimbangan bahwa kita tetap harus juga mengangkat persoalan-persoalan substansi ya. Jadi jangan bawa kepada publik bahwa kita tetap mendorong substansi-substansi untuk pembahasan-pembahasan bahwa benar-benar yang kita bahas ini adalah real dampak dari berbagai macam kebijakan pemerintah terkait dengan perampasan hak atas air dan lain sebagainya. Untuk itu, sesi paralel ini akan tetap digelar, namun memang eh, kita usahakan ini tertutup, masih harus tertutup, namun nanti hasil dari diskusi ini tetap akan diolah kepada kawan-kawan panitia yang ada di yang masih bertahan dan juga mungkin akan diolah dari menjadi berbagai macam kampanye gitu ke depannya atas dasar tentu atas dasar persetujuan kawan-kawan sekalian. Di sini sudah bergabung bersama kita berbagai pembicara dari Ibu Indrawati dari KPA Bali, terus kemudian Beli Agung Alit dari Taman 65, kemudian Bang Pikermen Saragi dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Mbak Komang Audina dari Indonesia for Global Justice, Pak Gurnadi Ridwan dari Seknas Pitra ya. Nah, dan juga kawan-kawan lainnya yang mungkin belum bisa saya sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja kawan-kawan sekalian, ini forum terbuka, forum tempat kawan-kawan menyampaikan semua aspirasi dan persoalan-persoalan yang kawan-kawan terutama di tapak hadapi. Tapi nanti kami akan berikan kesempatan itu, cuman nanti kami akan fokus dulu ke pembicara-pembicara ini. Nantinya baru kita akan masuk ke sesi diskusi yang kawan-kawan bisa menyampaikan secara langsung. Nah, dari diskusi ini sebetulnya latar belakang diskusi ini kenapa kami mengangkat di balik risiko privatisasi karena hingga saat ini gitu ya kita menghadapi privatisasi di berbagai sektor sebetulnya dan terutamanya di sektor-sektor yang menjadi eh, barang publik yang harusnya dapat diakses secara murah dan menjadi hak aduk atas setiap masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah sektor air gitu. Namun ada satu hal yang menarik ketika kita melihat eh, privatisasi air ini, gitu ya. Jadi dia tidak hanya dilakukan oleh eh, melalui pola-pola, misalkan dari perusahaan PDAM dan lain sebagainya, tetapi juga ada mulai pergeseran gitu, di mana termasuk pembangunan-pembangunan, agenda-agenda pembangunan yang terkadang masuk ke dalam program SDGs, kalau kemudian masuk ke dalam program eh, revitalisasi sungai dan lain sebagainya, itu justru dibiayai oleh mekanisme pembiayaan yang justru akan lagi-lagi merugikan publik, baik itu dalam sisi utang dan lain sebagainya. Dan itu biasa disebut kalau pemerintah menyebutnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public private partnership gitu. Jadi diskusi hari ini kita akan membedah gitu ya, bagaimana sebetulnya mekanisme pembiayaan pembangunan yang ada saat ini dan itu justru mendorong privatisasi yang lebih masif gitu. Dan ini akan melihat bagaimana kemudian pola atau bagaimana kemudian kita bisa mengadvokasikan persoalan ini ke tingkatan yang lebih lanjut. Tapi sebelum kita membahas public private partnership atau skema-skema pembiayaannya, kami ingin mendengar langsung terlebih dahulu dari masyarakat ya,
dari masyarakat yang ada saat ini yang hadir sebagai pembicara. Mungkin pertama kami akan persilahkan kepada Ibu Indrawati eh, dari Konsorsium Pembaruan Agraria Bali untuk bicara terkait dengan perampasan tanah di Bali itu sendiri. Dan mungkin Ibu Indrawati akan juga memaparkan beberapa hal lain. Silakan. Mungkin kami beri waktu sekitar kurang lebih 5-10 menit, Ibu. Bukan maksud untuk membatasi, tetapi supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat kesempatan. Eh, Kami persilakan Ibu Indrawati. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya agak telat karena habis mantau pertemuan antara rakyat pengungsi dengan pemerintah terkait dengan penyuluhan redistribusi tanah untuk rakyat hasil pelepasan kawasan hutan. Dan sebelum lanjut, izinkan saya ngaturang pangayu bagi umat. Om Swastiastu. Selamat kepada panitia People Water Forum dan teman-teman peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Yang saya dengar informasi bahwa terjadi kekisruhan di dalam proses pertemuan tersebut. Nah, awalnya saya mau hadir sebenarnya secara offline dan bisa bertemu langsung dengan kawan-kawan dan berdiskusi langsung juga dengan kawan-kawan. Ternyata berita terakhir yang saya dengar sangat susah masuk ke dalam ruangan, bahkan update terkini katanya di luar melakukan diskusi. Nah, ini yang hampir sama di persoalan agraria, dalam hal ini pertanahan. Pembungkaman lewat kita nggak boleh melakukan pertemuan terbuka. Untuk mengkritisi yang lebih lagi adalah tentang privatisasi air yang nanti mungkin akan sama dengan persoalan-persoalan agraria yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Sebagai sharing saja, saya sampaikan bahwa konflik agraria khususnya pertanahan di Bali itu sangat banyak sebenarnya. Yang saat ini baru muncul di 4 kabupaten dan itu pun belum tuntas. Tuntas pun belum, dalam artian belum tuntas setuntas-tuntasnya, tetapi ada beberapa yang masih nunggak ketika pemerintah menyelesaikan persoalan. Khususnya pengungsi yang saat ini lagi rame, yang kita advokasi, pemerintah memaksakan program kepada masyarakat untuk sertifikasi. Padahal masyarakat pengungsi tidak mau dulu menerima sedikit lahan yang dilepaskan, maunya kedua-duanya. Nah, itu sekilas salah satu contoh studi kasus yang terkait dengan konflik agraria khususnya pertanahan. Ketika kita kaitkan dengan konflik air di negara ini khususnya di Bali, ini sebenarnya hampir imbang dengan persoalan tanah. Di mana persoalan air saat ini yang saya dengar di teman-teman yang aktif di lingkungan, itu ada beberapa desa yang sudah kritis air. Sampai masyarakat harus beli. Ke depan, kemungkinan besar kita jadi tuan rumah Bali akan membeli kepada investor. Kalau kita nggak cepat untuk melakukan advokasi. Nah, pertemuan yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan yang agendanya People Water Forum ini, mesti nanti pasca ini ada diskusi lanjutan, duduk bersama untuk mendiskusikan lebih jauh seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak yang membuka ruang diskusi ini, karena ini cukup penting. Hampir sama konfliknya, tanah, air, bumi, nah itu jadi satu tuh. Yang mesti kita harus duduk bersama lagi untuk memperdalam pembahasan akan hal ini. Terus terang, di konflik pertanahan sangat takut dengan apa yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh para NGO yang peduli terhadap persoalan-persoalan rakyat. Nyaris maunya kita nggak dilibatkan, apalagi kita mau terlibat di dalamnya. Kita bikin pertemuan-pertemuan sendiri aja, mereka kepo, mereka kewah sekali untuk menerimanya. Nah, ini ke depan harapan saya sih kepada teman-teman
Mari kita duduk bersama, karena kompleks air dan tanah ini sama menjadi kebutuhan rakyat yang menjadi kebutuhan dasar. Ada tanah, tidak ada air, nggak bisa hidup. Ada air, tidak ada tanah, sama aja. Seperti itu. Karena waktu yang diberikan cukup terbatas, saya tidak menyiapkan materi. Jadi, kalau di kami, di KPA, itu khusus untuk menangani persoalan-persoalan konflik pertanahan yang secara masif terjadi di negara kita ini, khususnya di Bali. Bali kalau kita bongkar, itu persoalan tanahnya banyak sekali dan otomatis persoalan airnya juga. Karena air itu ada di dalam tanah dan ada di atas tanah. Nah, harapan saya sekali lagi, habis pertemuan People Water Forum ini, ada pertemuan lanjutannya, seperti apa kita menyikapi hal-hal yang dilakukan, pelarangan-pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ke depan kita melakukan pertemuan lagi, tidak seperti ini, sangat terbatas. Saya dengar dari kemarin, itu ada Dewa Palguna, mau jadi pembicara, nggak boleh masuk. Tadi ada lagi yang mau jadi pembicara, katanya saya dengar berita, gedungnya dikunci. Nah, ini sudah sangat crowded demokrasi kita di negara kita. Bagaimana ke depan, masukan saya dari KPA, ke depan ini strategi kita harus dirubah untuk menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bijak ini. Mungkin itu, Bapak pengantar acara diskusi ini yang kami bisa sampaikan. Yang jelas harus ada diskusi lanjutan dari pasca pertemuan People Water Forum ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indrawati. Sedikit Bu, mungkin pertanyaan Bu. Kira-kira bagi pandangan Ibu terkait dengan agenda dari World Water Forumnya sendiri yang digelar oleh pemerintah Ibu. Sejauh mana sebetulnya apakah memang di Bali ini ada gitu kemungkinan impact terhadap entah itu perampasan ruang atau tanah. Pertanyaan ini mungkin akan saya tambahkan juga ke teman-teman di yang lainnya. Sangat mungkin, peluangnya cukup besar. Peluangnya cukup besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk persoalan tanah saja, untuk melancarkan misi-misi mereka, pemerintah bekerja sama dengan investor. Mereka sangat membatasi redistribusi tanah untuk rakyat. Sebenarnya mereka berbicara tentang kesejahteraan, tetapi pada implementasinya mereka melangkah tidak untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh studi kasusnya adalah di Pemutaran. Itu pembagian lahan yang dia lakukan dengan rakyat itu dari seluruh tanah yang dikuasai oleh rakyat, dia bagi hanya 50-50, rakyat 50%, mereka 50%. Nah, itu untuk melancarkan para investor mendapatkan hak atas tanah dengan gampang. Kalau sudah menjadi aset pemerintah, begitu juga air, kalau sudah dikuasai oleh pemerintah, air dikuasai oleh pemerintah, itu akan mudah mereka memberikan kepada investor. Itu satu. Yang kedua, dengan maraknya pembangunan hotel, khususnya di Bali, itu cenderung akan privatisasi air itu pasti akan peluangnya cukup besar. Kalau kita tidak antisipasi lebih dini. Seperti itu. Makanya saya bilang di awal, hampir sama konflik air dengan tanah. Karena air itu ada di dalam tanah. Seperti itu. Cenderung akan lebih besar privatisasi lagi ke depan kalau kita nggak advokasi. Karena itu kebutuhan mendasar. Lebih-lebih pembangunan hotel terus berlanjut, airnya cukup terbatas. Itu yang kita garis bawahi. Tuhan menciptakan air terbatas, tetapi pemanfaatannya cukup besar. Eksploitasinya. Dengan adanya hotel-hotel yang dibangun begitu besar, begitu banyak, yang akhirnya kita kekurangan air. Nah,
ini penting ya teman-teman, untuk apakah ada yang sudah lembaga melakukan riset tentang privatisasi air di Bali atau bagaimana kritisnya air di Bali, untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah kita. Ini harus diperkuat. Kajian atau riset ini harus diperkuat. Sehingga kita berbicara berdasarkan data real di lapangan. Kalau kami di pertanahan seperti itu, advokasi pertanah. Ini peluang besar buat privatisasi kalau kita nggak advokasi lebih dini. Nah, pertemuan yang di internasional ini pasti akan membahas itu, bagaimana mengambil air, lebih-lebih yang dikuasai rakyat, lebih-lebih yang di atas masih tanah negara yang sedang diperjuangkan rakyat. Itu lebih mudah mereka dapat. Mungkin itu. Terima kasih Bu Indrawati atas masukannya juga ya terkait dengan riset privatisasi air di Bali. Juga kami poin bahwa terkait dengan kesamaan gitu antara konflik agraria dengan konflik air juga, terutama nanti akan dibahas oleh Pak Agung Alit ya dari teman Taman 65 gitu, bahwa ada potensi atau ada dampak atau ada kemasifan dari sektor pariwisata gitu ya, dan itu yang kemudian akan berdampak karena Bali ini didorong sekali pariwisatanya untuk terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Tapi sebelum Pak Agung Alit, saya informasikan for those anyone please use the tools karena ini sudah ada teman-teman internasional juga yang akan hadir, dan kami mohon untuk kawan-kawan rekan-rekan supaya memudahkan bagi kawan-kawan, silakan ditambahkan asal organisasinya kawan-kawan ya, supaya kami bisa melihat dari mana asal kawan-kawan juga dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Pak Agung Alit, silakan Pak, terkait dengan ekstraksi industri pariwisata di Bali ini seperti apa Pak? Yang kemudian akan berdampak gitu kepada hak atas air, dan juga tadi Bu Indriwati juga menyampaikan terkait hak atas tanahnya. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mas Agung, moderator. Kemudian pertama saya mau sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan Om Swastiastu. Saya harus sampaikan, saya Agung Alit dari Taman 65, saya seorang praktisi fair trade. Gitu. Fair trade ini barangkali Bapak Ibu semua sudah paham, spiritnya, rohnya itu adalah social justice. Jadi kalau kita bicara fair trade, mau tidak mau harus dikaitkan dengan free trade. Kalau fair trade itu kita artikan perdagangan adil, kalau free trade itu pasar bebas. Jadi kalau kita bicara free trade, mau tidak mau memang harus kita kaitkan dengan tragedi 65. Jadi itu tonggaknya. Jadi sehingga sumber daya alam apapun di tanah air kita ini saat ini kita semua tahu under the free trade regime. Gitu. Hampir semua tambang kita punya di seluruh negeri ini, emas kita punya, tapi semua itu ada di bawah tangan free trade atau korporasi, dan itu jadinya itu fair trade menjadi sangat penting sekali. Nah kalau kita lihat lagi umpamanya dari yang makro sekali, katakan di nasional ini hampir semua tambang itu dikuasai korporasi ya. Karena saya ada di Bali, kita turun ke Bali sedikit. Jadi di Bali itu tambangnya adalah pariwisata. Dan kalau kita bicara pariwisata, ya rantainya harus dipahami di Bali ini. Mata rantai di Bali ini. Rantainya adalah mass sector, mass grave, mass tourism, mass problem. Nah, di sini nanti akan problemnya ini di segala bidang, boleh dibilang ya tanah, ya air, itu pasti sudah jelas sekali. Pertama, dibantai dulu penduduknya 80.000 orang, dituding PKI, dibunuh, ditahan, diperkosa begitu. Lalu kuburan massal.
Setiap pembangunan hotel ketemu tengkorak, dibilang itu tengkorak kuno, padahal itu tengkorak bekas kuburan massal. Kemudian Bali, jadilah dia mass tourism, pariwisata massal. Kemudian problem massal juga. Berbicara tentang pariwisata di Bali, kalau kita bilang di Bali, hampir yang muncul ceritanya selalu yang romantic side-nya, yang sadistic side-nya tidak akan pernah dimunculkan, karena itu dianggap mengganggu pariwisata. Ini jelas sekali. Dan di Bali hanya sedikit sekali yang melihat bahwa pariwisata itu tidak adil. Hampir semua pariwisata betul-betul panglima, melebihi dewa gitu. Segala sesuatu dipuja-puji. Kalau kita berani mengkritik pariwisata, selalu akan yang marah itu bukan tidak perlu dan ramil, paling tingkat keluarga. Ya jangan mengganggu pariwisata, turis tidak datang mau gimana lagi. Padahal pertanyaan besarnya, who actually benefit from the tourism industry, Bali tourism industry? Sedikit sekali. Tanah hampir semua terjual. Ya, warga tergusur seperti itu. Ya apalagi air. Kalau untuk hotel, air nomor 1. Bisa kolam renang, bisa. Tidak ada yang peduli itu, tidak ada yang mempertanyakan itu. Yang penting turis. Turis itu artinya dolar, dolar artinya uang, apalagi sekarang. Yang terakhir ini Rusia, kampung Rusia positif gitu dari pihak pemerintah. Saya tidak tahu di mana segi positifnya gitu. Ya, ini jelas sekali terjadi dan dampaknya, dan kita diam. Ya sekarang ada kok orang takut sama forum teman-teman yang membuat diskusi tentang air aja, takutnya sampai dijaga ormas. Saya kemarin mau mengisi acara juga di stop, tidak dikasih masuk. Ini menyedihkan. Dan yang gawatnya lagi orang-orang sipil yang memblok kader kita semua. Ini mau apa negara ini? Sedih saya sudah bilang saya orang tua, tidak mungkin saya akan bikin ribut. Saya yakin, I love Bali, saya suka bicara tentang air. Air betul-betul problem sekali di Bali. Kalau kita di masyarakat lokal sedikit sekali dapat air. Kalau hotel pariwisata, jangan dah dibilang. Mereka semuanya entah di mana dia nyari air, entah di bawah tanah atau di mana. Gila. Tidak punya air dan ngomongnya lagi di Bali, katanya berdasarkan Trihita Karana. Bagaimana menghormat pada Tuhan, pada pelemahan, pada alam bumi, pada sesama manusia. Kenyataannya bullshit sekali. Mana ada itu kenyataannya. Tanah semakin hilang, air semakin problem, rakyat semakin tergusur. Ya seperti ini. Ini realitas sekali yang terjadi di Bali. Makanya saya heran sekali kemarin penjagaannya ketat sekali. Benar-benar tidak tahu siapa yang mengorganize ormas-ormas kayak gini ini. Sedih sekali melihat gitu loh. Dan mungkin biar tidak banyak, ya itulah gambaran wajah pariwisata di Bali ini. Bagaimana orang Bali juga, semua desain pariwisata dari pusat Jakarta semua, dan sehingga tidak ada lagi cerita karena itu hanya wacana aja. Semua di mana saja. Bagaimana bisa di Bali ketika satu villa dibangun di atas tengah sawah, itu dibilang sebuah kemajuan. Semua dikorbankan untuk pariwisata semua. Kita mau mengkritik, kita dihajar. Yang hajar juga orang-orang lokal juga, itu dampaknya gitu loh. Itu akibat dari satu sebab, karena Bali itu memang diperuntukkan untuk investor luar aja. Kalau contoh loh, saya tidak enak, sudah sering sekali saya pakai contoh bagaimana melihat kondisi pariwisata di Bali itu. Ya semuanya, coba bayangin. Turis, sekarang mau jual es krim harus buy Massimo. Turisnya turis Jepang, seperti itu. Travel agentnya Jepang juga. Tinggal di hotel milik asing, semuanya. Ya pertanyaannya persoalannya bukan saya anti asing, anti pariwisata, tapi pariwisata itu tidak adil. Hanya menguntungkan investor aja. Jadi bagi saya ya sudah jelas dampaknya pada air, sudah pasti kan. Gimana mau subak juga banyak terkapar, pura-pura subak banyak yang mati kok. Tanahnya juga sudah dijual, petaninya tergusur, mau apa lagi? Sorry, saya tidak pesimis, saya juga ingin menyikapi ini bagaimana mungkin ya kita bersama aja. Saya kira itu dulu dari saya, Mas Agung ya, biar yang lainnya bisa dapat bicara juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung Alit atas
atas pemaparannya, ceritanya, sharingnya. Kami juga notes ya bahwa pariwisata massal ini yang memang jadi salah satu persoalan yang sangat masif yang ada di Bali gitu. Bahkan sebetulnya kalau kami kemarin sempat ke lapangan, sempat ke tempat rekan-rekan untuk mengadakan kegiatan diskusi, ya ormas-ormas tersebut yang menghalangi diskusi-diskusi tersebut selalu mengatasnamakan pariwisata juga, bahwa seolah-olah ada pihak-pihak yang akan mengacaukan kegiatan-kegiatan dan mengganggu pariwisata, bahwa seolah-olah kegiatan pemerintah World Water Forum itu adalah demi pariwisata Bali itu yang masif dan kemudian merampas hak atas air tadi. Itu kami notes Pak Agung Alit atas kesempatannya juga, dan Ya, mungkin ada juga beberapa pembangunan-pembangunan ya yang saat ini Pak Alit sebut tadi terkait dengan pembangunan di yang disusun oleh pusat gitu tanpa melibatkan masyarakat. Itu juga tidak jauh dari hotel tempat acara juga ada pembangunan Bali International Hospital dan rumah sakit dan hotel mewah di Pantai Sanur yang katanya harusnya di Bali itu tidak boleh ada bangunan melebihi warga Bugok juga kemarin problem juga mau dibangun hotel bukit dipotong juga itu maunya dijadikan. Padahal itu privasi warga diganggu gitu loh. Saya tidak tahu itu kok bisa diizinkan juga. Sorry saya potong. Ya lanjut. Alit. Terima kasih atas tambahannya. Ada juga warga Bukbuk, tapi nanti kami akan ke sana. Cuman kami berikan kesempatan dulu. Tadi kan kita sudah bicara soal tanah, ya, soal kerampasan tanah, kemudian juga industri pariwisata di Bali. Nah, mungkin berikutnya yang tidak juga kalah bermasalah di sektor eh, hak atas air ini adalah terkait dengan ocean grabbing. Kalau tadi adalah land grabbing, ini adalah ocean grabbing, perampasan harta atas air, terutama yang terjadi di pulau-pulau kecil. Ada Bang Pikerman Saragi dari Kiara yang akan menyampaikan hal tersebut. Bang Pikerman, silakan Bang. Siap, terima kasih Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om, dan salam lainnya ya yang perlu kita eh, ungkapkan supaya menjaga toleransi kita dalam berbangsa dan bernegara kita. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sesuai dengan amanat dari Kak Agung terkait dengan ocean grabbing dan perampasan hak atas air di pesisir dan pulau kecil. Nah, sebelum itu kawan-kawan, perkenalkan aku Fikirman Saragi dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau sering disebut Kiara. Nah, Kiara ini lembaga yang fokus di isu pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil, dan juga masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, yang pertama yang mau kami angkat itu terkait dengan identitas nelayan ya. Sebelum masuk ke topik utamanya, ya, ini untuk kita flashback sebentar terkait dengan siapa sih yang disebut nelayan ini. Karena paradigma yang dibangun di masyarakat bahwa nelayan ini hanyalah pria ataupun cowok ataupun laki-laki yang melaut dan menangkap ikan. Akan tetapi di berbagai daerah nelayan ini juga melingkupi perempuan nelayan, perempuan yang juga berprofesi untuk menangkap ikan dan juga menjadikan laut sebagai ruang tangkapnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk konsumsi pribadi ataupun dijual. Saat ini ada 5,6 juta nelayan yang ada di Indonesia dan 3,9 juta diantaranya adalah perempuan nelayan yang sehari-hari itu melakukan aktivitas terkait dengan perikanan, baik itu pasca produksi maupun praproduksi. Tapi hingga saat ini mereka masih kesulitan untuk pengakuan hak atas identitas mereka sebagai profesi dan identitas mereka sebagai perempuan nelayan. Nah, terkait dengan ocean grabbing, kami menyebut ocean grabbing ini adalah sebagai satu fenomena yang mana ini nggak hanya melingkupi dalam konteks laut saja, tapi juga melingkupi ruang-ruang laut, perikanan maupun
pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya, sehingga perampasan itu dapat melalui pembatasan akses, perusakan sumber daya, maupun juga eksploitasi dan ekstraksi lainnya. Di Indonesia ada beberapa konteks ocean grabbing. Yang pertama itu adalah pertambangan pasir laut, pertambangan nikel, pertambangan batu bara yang ada di pulau-pulau kecil, praktik-praktik IU fishing, ilegal, unreported, unregulated fishing, atau penangkapan ikan yang ilegal, nggak diatur dan nggak didata. Dan juga ada PSN, Proyek Strategis Nasional, dan juga tourism atau turisme. Nah, seperti yang disampaikan Pak Agung tadi dan Ibu yang dari KPA, bahwa Bali ini memang kental terkait dengan turisme, tapi di sisi lain, turisme ini yang menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan privatisasi air. Ini juga kami temuin ada di wilayah Nusa Tenggara Timur terkait dengan privatisasi air untuk pariwisata, dan ada juga di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di wilayah daratan utama atau mainland area itu mereka masih terbatas hak atas airnya karena privatisasi air oleh swasta dilakukan dengan kerjasama bersama pemerintah kita. Salah satu contohnya adalah wilayah Muara Angke di Jakarta Utara, yang mana mereka harus membeli air baik itu untuk konsumsi maupun untuk MCK. Nah, harga air yang mereka beli itu ada dua kategori. Yang pertama 5.000 untuk air yang quote and quote itu agak bersih, yang biasa mereka pakai untuk mandi, dan 15.000 itu air yang bisa untuk mereka konsumsi sehari-hari, baik itu untuk keperluan makan dan minum maupun untuk memasak lainnya. Padahal hak atas air ini sebenarnya merupakan hak bagian dari hak asasi manusia yang secara yang udah kita miliki sejak kita lahir. Bahkan ini dikategorikan sebagai non-degradable rights, artinya bahwa hak atas air ini adalah salah satu bagian dari hak mutlak kita yang nggak bisa juga dikurangi ataupun dialihkan dan juga diambil dari kita sebagai individu manusia. Nah, salah satu instrumen internasionalnya itu ada di Sidang Umum PBB tahun 2010, yang mana mengeluarkan resolusi nomor 64 tahun nomor 64/292 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak atas air dan sanitasi itu adalah hak asasi manusia. Dan juga di General Common-nya nomor 15 itu menyebutkan bahwa hak atas air ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu hak atas air yang memadai, aman, bisa diterima, dan bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan, dan penggunaannya baik itu untuk personal maupun domestik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana praktik-praktik yang ada di wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil yang saat ini terjadi? Apakah itu membatasi hak atas air bagi masyarakat ataupun akses mereka terhadap air itu sendiri? Karena teman-teman kita seperti yang di Muara Angke tadi juga ternyata terjadi juga di pulau-pulau lain. Bahkan kalau kita lihat dalam skup yang dekat, yang paling dekat ke istana selain Muara Angke, itu ada Pulau Pari, yang mana di sini salah satu warganya ada, ikut di dalam Zoom kita kali ini, namanya TAAS. Mungkin dia bisa nanti menceritakan secara lebih rinci terkait dengan bagaimana terbatasan air bersih dan air yang layak dikonsumsi di Pulau Pari. Kenapa pulau-pulau kecil ini sebenarnya rentan terhadap ketersediaan air? Itu karena pulau kecil itu mempunyai kemampuan yang kecil dalam menyimpan cadangan air tawarnya. Karena kenapa hanya bisa kemampuan mereka kecil? Itu karena tampungan air tawar mereka itu terbatas, dan juga cadangan air mereka itu juga rendah. Itu yang menyebabkan pulau-pulau kecil, khususnya yang di bawah 2.000 km, itu sangat rentan dan juga sangat sulit untuk mengakses airnya. Bahkan mereka untuk akses minum, mereka harus beli dari luar pulau dan didatangkan ke pulau-pulau
di pulau mereka, di Pulau Pari. Nah, salah satu temuan-temuan kiara lainnya yang pernah kami lakukan itu terkait dengan apa contoh industri yang membuat masyarakat untuk mengakses air jadi terbatas itu adalah selain pariwisata, itu ada pertambangan. Salah satu contoh nyatanya, kawan-kawan bisa lihat di Pulau Wawoni yang ada di Sulawesi Tenggara. Ketika perusahaan telah beroperasi, maka akan ada privatisasi air untuk privatisasi sumber dan mata air yang ada di pulau itu untuk berbagai keperluan, baik itu untuk keperluan suplai air di mes karyawan perusahaan dan juga untuk pembersihan area-area yang digali ataupun material-material yang digali dari tanah, sehingga menyebabkan mata air yang ada di pulau itu menjadi keruh, bahkan juga terlarut dengan material-material lainnya. Dan ini yang menyebabkan mereka juga sempat krisis air di wilayah Pulau Wawoni. Jadi baik itu pariwisata, baik itu pertambangan, ini adalah dua industri ekstraktif yang juga rakus air dan juga membatasi right holders-nya atau pemilik hak utamanya untuk mendapatkan air. Dan kami mencatat bahwa sekitar 979 desa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu mengalami pencemaran air, baik itu oleh pertambangan dengan berbagai komoditasnya, ataupun oleh pariwisata, dan juga oleh perkebunan sawit, karena sawit juga rakus air. Dan selain itu juga ada 204 desa yang mengalami pencemaran tanah dan juga air. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya orientasi perlindungan, baik itu perlindungan ekologi maupun sosial, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih kurang diperhatikan. Hal ini sama seperti yang terjadi juga di daratan utama, tapi permasalahannya bahwa di daratan utama potret itu mudah untuk didokumentasikan dan mudah untuk diadvokasi, sedangkan di wilayah pulau-pulau kecil ini sulit untuk mengadvokasinya dan sulit untuk memblow up-nya karena di berbagai media juga menganggap kalau isu di pesisir dan isu di pulau-pulau kecil ini merupakan isu yang nggak seksi dan juga audiensnya akan sedikit. Nah, bagi kami, privatisasi air ini yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu merupakan bagian yang nggak terpisahkan dari ocean grabbing. Karena privatisasi air ini merampas hak masyarakat untuk mengakses air dan mendapatkan air, mengelola air, serta mengontrol air yang ada di wilayahnya. Karena air adalah sumber daya alam yang harusnya menjadi barang yang dapat dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Mungkin itu pemantik awal dariku, Kak Agung. Mungkin bisa nanti kita diskusikan lebih jauh, dan mana tahu bisa dikasih kawan-kawan yang ada, kawan-kawan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di dalam room ini, di dalam Zoom ini, untuk juga memberikan sudut pandang mereka terkait dengan bagaimana hak atas air yang mereka alami di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian Kak Agung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Pikerman. Kami akan ke rekan-rekan kawan-kawan dari pulau-pulau kecil. Tapi tadi ada beberapa hal yang menarik di kolom komentar juga dan juga disebutkan oleh rekan-rekan yang berbicara sebelumnya terkait dengan persoalan di desa di Bali juga, Desa Bubuk namanya. Silahkan bagi kawan-kawan dari masyarakat Desa Bubuk, apakah mungkin salah satu perwakilan bisa menyampaikan ini. Banyak sekali bahkan persoalannya, dari land grabbing sampai ke persoalan lingkungannya juga. Siapa kira-kira rekan-rekan? Mungkin saya ya, Ya Pak siapa, mohon maaf. Putra Arnawa. Siap Putra, Sedikit. silakan Pak. Sedikit ya Pak, biar nanti bisa dilempar ke teman-teman lain. Silakan Pak. Baik, selamat sore. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di
Bali Timur khususnya ya, di Desa Bubuk, di daerah Jung Awit ya. Nah, inilah dampak yang kita semua rasakan ya, terkait dengan bagaimana dampak pariwisata yang kalau tidak diatur, artinya tegas aturan mainnya, ini jelas sudah akan merugikan masyarakat ya. Jargon-jargon yang ada seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agung Alit tadi itu, masalah pembangunan Tritekarane dan lain sebagainya itu, atau masalah peraturan daerah yang terkait dengan tata ruang dan lain sebagainya, semua itu seolah-olah tidak ada keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat secara umum ya. Nah, contoh kasus adalah apa yang terjadi di Jung Awit itu. Jung Awit yang notabene itu masuk di dalam wilayah yang disucikan oleh masyarakat, yang artinya kalau sudah disucikan itu penyungsung di sana itu banyak sekali, karena di sana juga masuk area pura yang dimasuk Dangkayangan ya, Pura Gumang. Nah, sekarang telah terjadi pembangunan di sana, di Jung Awit, yang notabene secara aturan adat pun itu masih cacat ya. Nah, yang lebih menyedihkan adalah bagaimana peraturan yang kita berharap bahwa peraturan-peraturan yang ada di atasnya yang melindungi kepentingan masyarakat itu akan ditegakkan, tapi dalam kenyataannya itu sama sekali tidak ada. Masalah misalnya jelas-jelas kasat mata kalau kita melihat lokasinya itu adalah masalah sempadan jurang, sempadan pantai, masalah kawasan suci, semua itu seolah-olah tidak berarti apa-apa. Dan parahnya lagi, mereka yang kita harapkan untuk bisa menjaga, melaksanakan misalnya pengawasan terhadap tata ruang daerah, atau pimpinan daerah yang akan menegakkan aturan main seperti itu, malah abai. Sampai sekarang itu masih berpolemik di sana. Pembangunan tetap berjalan, masyarakat terus resah dalam keseharian mereka karena itu menyangkut spirit hidup mereka. Nah, ini bagaimana? Ini contoh kecil dan akan terjadi di mana-mana di Bali kalau ini semuanya ditangani dengan cara seperti ini. Ya, itu jelas sekali ya masalah bagaimana bisa PKKPR itu keluar dari yang turun dari pusat ya. Sementara kita di lapangan sudah tahu bahwa RDTR-nya Karangasem itu jelas-jelas itu sudah ada aturan yang melarang adanya pembangunan di daerah sempadan jurang, sempadan pantai, dan kawasan suci. Tapi terus tetap berjalan seperti itu. Terus bagaimana solusinya seperti ini? Dan jelas ini akan sangat-sangat merugikan masyarakat banyak dan menciptakan disharmoni, menciptakan keresahan bagi masyarakat secara umum ya. Ini mungkin perlu saya sampaikan di sini agar ini mendapat perhatian ya. Percuma entah apa jargon pariwisata itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Apakah hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kita semua merasa bahwa pembangunan pariwisata itu ada unsur keadilannya buat masyarakat. Artinya kita masyarakat semua bisa menyambut pariwisata itu dan bisa merasakan itu sebagai ada manfaat. Bukannya hal yang sebaliknya ya, meresahkan dan merasa mengacau balaukan apa ya tatanan yang sudah berlangsung sekian ratus tahun sebelumnya ya. Artinya sesuatu yang sudah melekat di pikiran masyarakat, sesuatu yang sangat penting buat masyarakat. Nah, itu khususnya Jung Awit ini yang sampai sekarang ini nggak jelas penanganannya. Entah siapa yang harus melaksanakan pengawasan dan tidak terjadi itu. Itu pembangunan terus bertengger dan itu kemarin juga kami lihat itu ada longsor dan lain sebagainya. Seolah-olah pemerintah ini tidak hadir di sini gitu. Nah, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan ya. Artinya kekecewaan masyarakat di Bubuk terhadap bagaimana negara ini hadir untuk melindungi kepentingan mereka. Ini kita pertanyakan. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih Pak Putra atas sharingnya juga masih terkait dengan pariwisata, dan ini salah satu contoh yang aktual ya, yang masih sangat-sangat baru sekali terjadi di Bali setelah berbagai macam persoalan yang sebetulnya sudah sangat banyak sekali di Bali. Tadi sempat ada request untuk menyampaikan dari masyarakat pulau-pulau pesisir, tapi takutnya mungkin belum sampai ke materi utama ya dari pesinis terkait dengan persoalan pembiayaan gitu. Jadi saya akan minta dulu ke Kak Komang Audina dari Indonesia for Global Justice. Setelah ini Kak, setelah merangkum dari banyaknya persoalan-persoalan tadi gitu ya, mungkin memang rekan-rekan belum
eksplisit menyampaikan bahwa ada proyek-proyek dan ada pendanaannya seperti apa dan segala macam. Tapi kami yakin sekali bahwa dari persoalan-persoalan ini ada andil dari mekanisme pembiayaan yang terus digorong oleh pemerintah, Kak. Termasuk itu pembiayaan untuk pembangunan hotel dan lain sebagainya, pembangunan KEK dan lain sebagainya. Itu kami yakin ada keterkaitan ke situ. Jadi mungkin silahkan waktunya kami berikan ke Kak Komang Audina dari Indonesia for Global Justice untuk menyampaikan eh, terkait dengan mekanisme pembiayaan KPBU ini sebagai kalau kami bilang upaya untuk mengakselerasi perampasan hak atas air gitu. Silakan Kak Audi. Iya, terima kasih Kak Agung. Jadi mungkin saya bisa share screen sedikit ya, karena sedikit menjelaskan hasil dari temuan diskusi-diskusi IGJ dan riset sebelumnya kan. Coba saya ini share screen. Apa dari panitia juga boleh? Dari rekan-rekan mungkin Saya dari Kak Audi aja nggak apa-apa Kak. Oh, bentar. Ternyata screen saya belum disetting. Ini terlihat belum ya? Sudah terlihat kah ya? Masih gelap Kak, masih hitam. Ya sudah terlihat. Sekarang Ya terlihat. aman ya. Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya yang ada di Bali atau mungkin di luar dan teman-teman internasional juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di dalam sesi paralel ini. Mungkin yang pertama perkenalan dulu. Nama saya Komang Aldina Permana. Saya selaku program pelaksana isu utang dan keuangan berkelanjutan di Indonesia for Global Justice. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan kerentanan fiskal akibat kenaikan utang publik karena adanya transisi privatisasi ke mekanisme yang kita sering sebut dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership. Sebenarnya hasil dari presentasi saya ini saya kumpulkan dari diskusi atau riset sebelumnya yang pernah IGJ lakukan gitu ya. Mungkin di awal saya ingin menjelaskan sedikit ada tren perubahan di sebelumnya di mana negara-negara itu sebenarnya bertransisi dari adanya kenaikan privatisasi menjadi kenaikan proyek yang kita sebut sebagai proyek KPBU atau PPP ini. Nah, sejarah ini sebetulnya berhubungan nih dengan kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, Orde Baru gitu, ada kenaikan emang utang luar negeri kita gitu ya, akibat adanya proyek-proyek yang didanai langsung oleh World Bank, International Organization IMF ataupun uh, Bank Pembangunan Internasional secara langsung. Dan itu tercatat memang langsung ke neraca utang luar negeri pemerintah Indonesia. Tapi karena adanya krisis gitu ya, ini menjadi global trend juga di negara-negara berkembang sebenarnya, bahwa utang luar negeri ini sudah old school, karena sangat vulnerable lah, karena kita sangat bergantung atas dolar. Jadi kalau sedikit adanya goncangan global, jadi utang kita akan biayanya semakin tinggi gitu ya. Dari situlah berubah adanya modal kenaikan utang luar negeri menjadi utang publik. Utang publik ini ternyata mengalir. Saya tidak sengaja untuk awalnya IGJ ini berdiskusi mengupas utang publik, lalu tiba-tiba kami melihat adanya kenaikan utang publik itu di Indonesia khususnya ya kawan-kawan, itu karena adanya kenaikan proyek PPP. Nah, nanti bisa untuk untuk bentuknya itu entah itu PSN atau tingkat daerah atau provinsi itu mungkin sangat beragam. Yang ketiga, memang PPP ini
dari awal banget di endorse oleh ini ya negara-negara OECD di awal tahun 2000-an, dan itu menjadi tren baru karena investor-investor akan dapat membiayai infrastruktur, boleh infrastruktur air atau infrastruktur lainnya itu melalui skema B2B atau business to business model. Jadi misalkan PDAM di Bali gitu ya, skemanya berhutang dengan uh, bank pembangunan swasta internasional gitu. Dan itu secara tidak langsung tidak tercatat di neraca utang publik pemerintah Indonesia. Nah, ya disitulah kami melihat itu adanya hutang-hutang tersembunyi yang sebenarnya juga merupakan kerentanan bagi anggaran nanti ke depannya, karena banyak sekali resiko-resiko yang ada di dalamnya. Nah, karena adanya transisi privatisasi ke PPP ini, kami juga melihat secara paralel gitu ya, adanya kenaikan utang publik di sebenarnya tidak hanya di negara berkembang, tapi negara maju juga. Tapi yang sangat riskan adalah negara berkembang itu sangat bergantung oleh foreign investor. Dari sini kita melihat memang betul IMF kemarin sudah mengabarkan bahwa utang publik ini sudah red flag lah ya, sudah ada 60% negara berkembang yang sebenarnya sudah di lampu merah kenaikan utang publiknya. Nah, di sini kami melihat karena adanya kenaikan proyek PPP ini, ada utang-utang tersembunyi yang sebenarnya tidak tercatat. Next, sebenarnya di IGJ kami juga sudah beberapa kali menulis artikel mengenai apa sih sebenarnya hubungan kenaikan proyek utang publik, terutama di kasus di Indonesia, dan bekerja sama dengan koalisi-koalisi di nasional gitu ya, di Jakarta, kawan-kawan kita. Nah, yang pertama memang walaupun ada penurunan utang luar negeri yang selalu dibangga-banggakan gitu ya oleh pemerintah bahwa utang luar negeri kita nih sudah berkurang, jadi aman, tenang saja. Namun sebenarnya ada memang tren untuk kenaikan utang dalam negeri dan utang publik sendiri. Dan alokasi utang bank-bank swasta internasional itu memang langsung sebenarnya mengalir langsung ke BUMN. Itu yang kami sendiri ingin teliti lebih lanjut ya, tidak hanya secara on the surface, tapi kedepannya akan kami pantau gitu ya. Terus yang kedua, B2B ini sebenarnya report ya, ada laporannya nih di Bank Indonesia atau di SUSPI, Statistik Utang Publik Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tapi kenaikan utang BUMN ini itu belum tercatat sempurna nih kawan-kawan. Jadi di IGJ sering mengadakan diskusi dan melihat bahwa laporan si SUSPI ini, laporan utang BUMN ini terhadap laporan keuangannya Bank Indonesia hanya melalui skema laporan mirroring, atau kita hanya melihat dari laporan bank-bank nasional dalam negeri saja. Sedangkan BUMN dapat berhutang di bank-bank swasta luar negeri ataupun lembaga internasional keuangan di luar lainnya. Itu yang masih kita pantau terus, di mana keterbukaan transparansi itu tuh masih kurang. Belum lagi di skema PPP, kalau kalau kita melihat skema PPP itu lebih dalam gitu ya, ada peran special purpose vehicle atau perusahaan khusus yang dibuat oleh pemerintah seperti perusahaan investasi SMI dan perusahaan penjamin P2 itu yang sebenarnya juga dibantu oleh multilateral banks. Oke, next. Selanjutnya sebenarnya itu kesalahannya di mana sih? Kenapa utang publik itu banyak yang tidak tercatat secara transparan gitu ya, secara keseluruhannya itu tidak masih ada kelemahan gitu ya. Ternyata itu menjadi tren global juga, banyak negara-negara berkembang yang mendefinisikan utang publik itu atau utang yang ada di dalamnya itu utang tersembunyi itu secara beda-beda, atau banyak bentuk utang publik yang luput dari pengawasan. Seperti yang tadi saya bilang tadi, ada
dana-dana yang masuk ke SPV, PT SMP atau P2 itu belum tercatat sebagai utang publik atau yang beresiko lah yang menjadi beban negara secara tidak langsung kita ya publik. Ya, belum lagi kalau misalnya kita apa namanya adanya kenaikan utang itu sebenarnya berdampak bagaimana negara itu mengatur kebijakan fiskal dan moneternya seperti kenaikan pajak dan balik lagi itu kerugiannya ke kita, ke publik. Saya tidak akan membahas secara terperinci bagaimana sebenarnya skema PPP ini, tapi memang betul PPP ini dirancang supaya proyek itu bankable. Bagaimana caranya supaya produk ini bankable? Jadi perlu adanya apa ya penjaminan memang dari pemerintah yang seringkali tumpang tindih dan resikonya itu semakin complicated ya kalau bisa dilihat di Bagan. Belum lagi kalau kita melihat dari sisi sebenarnya PPP itu banyak sekali argumen bahwa PPP itu bukan privatization, bukan privatisasi lah kalau bahasanya pemerintah gitu ya. Tapi kalau kita detail melihat ada skema PPP di mana kalau kita fokus di akhir apa namanya di build own operate atau BOO sebenarnya PPP itu juga eh, di proyek itu dimiliki, dibiayai, akan dioperasikan oleh swasta, tapi terbungkus oleh nama PPP yang seringkali membuat bahwa ini aman, bakal ada kontrol publik. Di situ memang walaupun di belakangnya kita sering mempertanyakan ya seberapa besar sih sebenarnya ruang publik itu yang dimaksud oleh PPP yang pemerintah bilang itu tidak bukan privatisasi dan ukurannya itu beragam. Jadi sebenarnya kalaupun ada proyek PPP sebenarnya itu harus transparan jadi publik itu bisa tahu apakah seberapa besar ruang publik kontrol itu bisa ada di sebuah proyek tersebut. Nah, sedikit saja mungkin banyak sekali riset-riset di internasional juga kawan-kawan NGO lainnya gitu yang melihat resiko-resiko kegagalan PPP ini. Tapi dari saya mungkin sedikit menjabarkan saja bahwa skema PPP ini memang memiliki transfer apa namanya memang memiliki resiko seperti skema ini termasuk yang skema yang lebih mahal dari skema tradisional atau skema dari anggaran nasional misalnya gitu ya. Karena PPP ini ada kontrak penjaminan, ada kontrak perjanjian antar di dalam itu antar swasta, ada antar bank dan antar pemerintah, swasta dan pemerintah. Jadi terlalu banyak aktor yang membuat pembagian risiko atau apa beban risiko itu semakin kompleks. Itu yang sebenarnya banyak apa namanya penelitian-penelitian yang melihat bahwa transfer risk it's not free gitu ya. Mentransfer risiko itu bukan tidak tidak apa tidak gratis gitu. Ya. Terus yang kedua adalah percepatan kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian tadi saya dengar kawan-kawan di Bali juga pernah mendengar gitu ya pendesa atau kepala adat yang membuka lahan adatnya karena didanai oleh investor dan akhirnya keluar dari aturan-aturan adat yang ada. Seringkali PPP ini membuka peluang adanya potensi korupsi, kendala transparansi dan ya yang tadi yang kenapa forum ini dibuat ya karena banyak sekali konflik masyarakat yang terjadi. Selanjutnya, sebenarnya itu tidak ada jaminan investor atau badan usaha untuk tidak bisa menuntut ke arbitrase internasional. Ini terkait dengan banyak sekali perjanjian internasional untuk perlindungan aset investor yang dibuat Indonesia dengan negara-negara lainnya. Saya tidak akan terlalu teknis ke sini, tapi ada perjanjian antar negara untuk melindungi aset-aset investor yang bisa digugat di internasional dan itu secara tidak langsung dapat merugikan apa fiskal negara kita gitu. Yang terakhir adalah kondisi kerentanan utang di Indonesia ini sejujurnya kalau misalnya kawan-kawan ingin melihat riset-riset IGJ sebelumnya, utang kita itu memang di media-media terangkum sangat aman, dibilangnya di bawah masih di bawah 40% itu masih aman 40% terhadap GDP maksud saya.
Namun sebenarnya balik lagi itu hanyalah utang pemerintah, bukan utang keseluruhan yang secara tidak langsung intangible akan ditanggung oleh pemerintah. Dan itu hal yang sebetulnya secara teknis tidak sama, tetapi banyak masyarakat yang belum paham mengenai hal tersebut. Kak, Selain itu, mohon maaf, kayaknya waktunya cukup habis, tapi ya, mungkin bisa disingkat aja, misalkan cukup penting terakhir. iya, mungkin alternatif sedikit dari saya sebagai penutup gitu ya. Kita melihat bahwa keuangan publik ini memang lebih fleksibel. Keuangan, maksudnya proyek yang dibiayai oleh anggaran itu sebenarnya lebih fleksibel, lebih murah dan terkontrol dan efisien sebetulnya ketimbang kita bergantung kepada PPP. Karena kalau melihat dari government sekarang itu sangat mengendorse PPP dengan proyek yang sangat terburu-buru, sedangkan itu butuh ruang manajemen yang lebih kompleks. Kami juga mengendorse untuk mekanisme pendanaan lainnya itu sebenarnya pemerintah punya cara-cara lain seperti obligasi khusus infrastruktur dan CSR. Yang terakhir adalah tentu saja peran publik dan masyarakat sipil dalam setiap penyiapan operasi dan konstruksi KPBU atau PPP ini sangat penting. Balik lagi ini berpengaruh pada resiko-resiko yang terjadi di mana negara sebetulnya dapat menanggung finansial yang di dalam adanya proyek PPP yang merugikan. Itu dulu kawan-kawan. Mungkin contoh kasusnya teman-teman bisa sharing langsung saja di dalam forum ini. Saya tidak akan menjabarkan lebih detail gitu. Terima kasih Agung. Ya, terima kasih Kak Komang atas kesempatannya ya. Pertama, terima kasih atas pemaparannya. Jadi mungkin teman-teman ini akan pemaparan dari pemaparan Kak Komang tadi bisa membuka lah ya bagaimana kemudian sebetulnya program yang kawan-kawan hadapi saat ini itu mungkin teman-teman bisa melihat bahwa lebih dalam gitu atau meneliti lebih dalam di rekan-rekan sekalian, apakah persoalan yang kawan-kawan hadapi itu juga bagian dari upaya untuk privatisasi melalui KPBU. Jadi yang disampaikan oleh Kak Audina tadi itu terkait dengan adanya kenaikan utang dari berbagai mekanisme pembangunan, tetapi ada juga hutang yang tidak tercatat atau hutang yang terselubung gitu. Lalu kemudian ada persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana pemerintah itu mendorong banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sangat masif. Kalau misalkan di bidang pariwisata ada 10 destinasi Bali baru, kemudian di Bali juga ada pembangunan-pembangunan KEK, kemudian ada lagi terkait dengan misalkan pembangunan bendungan gitu ya. Dan ini secara konteks yang dilakukan oleh pemerintah secara hanya mengejar kuantitas dari berbagai banyaknya menargetkan pembangunan sekian bendungan dan lain sebagainya. Padahal persoalan lain selain daripada terkait dengan perampasan lahan, perampasan hak atas air dari masyarakat, terdapat juga persoalan-persoalan yakni dengan adanya kenaikan utang untuk mengejar pembangunan-pembangunan tersebut. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Kak Komang, bahwa ada mekanisme-mekanisme pembiayaan yang akhirnya masyarakat, baik kita di nasional maupun di tingkat tapak, itu tidak melihat gitu bagaimana kemudian sebetulnya mekanisme ini justru didorong oleh pemerintah gitu. Nah, harapannya sebetulnya dari yang disampaikan oleh Kak Komang tadi juga bisa jadi keluaran ya teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa melihat lagi nih, apakah memang ada mekanisme itu di persoalan yang teman-teman hadapi ataupun tidak. Kalaupun memang ada, ini bisa kita dorong sebagai salah satu langkah advokasi. Tapi sebelum itu, sebelum sampai ke jauh itu, saya akan minta ke Mas Gurnadi Ridwan dari Seknas Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, untuk menyampaikan bagaimana beban utang BUMN dan kerentanan fiskal pemerintah terhadap proyek-proyek ini. Setelah nanti Mas Gurnadi Ridwan, kami buka lagi kesempatan kepada kawan-kawan di Tapak. Lalu kemudian di sini juga sudah bergabung Pak Wijayanto dari Kruha. Mungkin Pak Wijayanto akan membantu kita untuk bagaimana
merajut gini ya, dari persoalan-persoalan di masyarakat di tingkat tapak tadi, termasuk dari Desa Bubuk, kemudian dari masyarakat pesisir, dan dari Bali, KPA Bali, dan lain sebagainya tadi, untuk menjadi sebagai satu mungkin entah keluaran dan segala macamnya, yang juga akan dibawa ke kawan-kawan di People's Water Forum. Silakan Mas Gurnadi Ridwan. Oke, siap. Terima kasih. Mohon izin, saya izin share screen dulu ya. Siap, silakan. Harusnya bisa. Oke, coba saya cek lagi. Oh, ini dia, sip. Oke, sudah terlihat ya? Ya, silakan Mas Gurnadi. Oke, pertama-tama saya ucapkan salam kenal. Nama saya Gurnadi, bisa dipanggil Adi. Kebetulan saya menggantikan Pak Misbah ya, karena waktu itu undangannya untuk Pak Misbah, cuman beliau sedang berhalangan. Tapi apa namanya, di sini juga saya juga terima kasih, juga banyak belajar gitu ya, karena memang isu ini juga secara saya pribadi cukup baru, tetapi memang dari sisi apa namanya pemateri tadi ya, kayak Ibu Indrawati, Pak Agung Alit, Mas Pinkerman Siragi, terus juga ada Mbak Audi atau Komang ya gitu, juga nampaknya menjadi ini ya apa pelengkap atau melengkapi dari materi saya gitu ya. Dan ini tentu juga beberapa data juga ada risetnya gitu ya. Salah satu tadi ya soal air di daerah-daerah pesisir gitu ya. Sisanya mungkin saya akan ikuti soal terkait materinya sesuai dengan TOR yang disampaikan panitia gitu ya. Pertama gini ya, ini bahasanya RPJM ya, di mana Jokowi itu kan punya apa ya, komitmen ya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Salah satunya itu dilihat dari pembangunan infrastruktur. Ini secara global ya, secara nasional. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk merebut pasar ekspor dan juga mendorong investasi. Makanya memang banyak sekali program-program pembiayaan dan pendanaan yang tujuan untuk pembangunan. Karena memang di rejim itu gitu ya, Pak Jokowi mungkin ingin dilihat sebagai bapak pembangunan yang baru gitu ya, pasca Pak Harto gitu ya. Tetapi di sisi lain ada tantangan gitu ya. Pertama soal ruang fisikal yang terbatas gitu ya. Di APBN maupun APBD kita itu terbatas gitu ya. Dan juga ada potensi defisit anggaran yang tadi sudah disampaikan dengan cukup baik saya pikir oleh Mbak Audi atau Kak Komang gitu ya, tentang potensi-potensi masalah terkait sistem PKBU. Nah, sistem PKBU ini menjadi salah satu solusi gitu ya yang ditawarkan oleh pemerintah atas tadi keterbatasan ruang fisikal tersebut ya. Nah, ini kalau dilihat secara tren ya, pertumbuhan anggaran infrastruktur tahun 2015-2022 itu memang fluktuatif, tapi memang cukup besar ya. Sejak 2015 itu rezim Jokowi ini juga banyak mengalokasikan gitu ya, anggaran infrastruktur gitu ya. Cukup masif gitu ya, walaupun terjadi penurunan ya, karena konteksnya di 2020 kan ada COVID, tapi pasca COVID didorong lagi gitu ya, besar lagi gitu ya, dan melandai di 2022, 2023, 2024 saya belum update, tapi nampaknya memang punya trennya itu memang tujuan untuk mendongkrak perekonomian gitu ya, katanya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat 2 periode Jokowi ya gitu ya, di mana di 2015 sampai 2019 itu ada kebutuhan dana untuk pembangunan atau penyediaan infrastruktur di level nasional sebesar 4.000 triliun gitu ya, 4.796 triliun gitu ya. Di mana tadi ya pembagiannya itu ada yang dari APBN lebih besar, kedua dari BUMN, dan selanjutnya dari badan usaha. Begitupun di 2020 sampai 2024 ya, itu terjadi kenaikan sebesar 2.000 triliun ya, yang tadinya 4.000 triliun sekarang menjadi 6.000 triliun gitu ya. Yang itu juga dibagi ya, yang mana dibebankan ke APBN, terus BUMD dan juga badan usaha. Dampaknya apa? Nah, utang BUMN mencapai 1.600 triliun sepanjang 2022. Ini saya data terbaru hanya saya bisa akses sampai 2022 saja ya. Meskipun pemerintah mengklaim gitu ya, rasional utang BUMN masih aman karena adanya peningkatan modal yaitu dari PMN. Ya, PMN itu peningkatan modal negara yang sumbernya dari APBN gitu. Jadi BUMN yang sekiranya sudah mulai kolab diberikan suntikan dana agar bisa beroperasi gitu ya. Artinya memang juga BUMN juga masih sangat tergantung gitu terhadap APBN kita gitu ya, dana publik kita gitu. Nah, artinya memang ini juga cukup menarik saya pikir ya, kajian soal infrastruktur ini gitu ya. Nah, di tahun 2023 bahkan ada 7 BUMN yang dinonaktifkan ya. Faktor penyebabnya soal persaingan yang sengit, beban utang yang membebani, kurangnya inovasi, intervensi politik, dan manajemen yang rapuh gitu ya. Nah, jadi
lima ini yang menjadi penyebab BUMN kita itu bangkrut ya. Makanya memang yang membedakan negara-negara lain dengan Indonesia adalah tadi ya, yang di poin intervensi politik. Nah, kita itu seringkali menjadikan BUMN seperti sapi perah, bagi-bagi jabatan gitu ya. Ketika contohnya nantilah terjadi pergantian presiden, pasti nanti direktur BUMN mengalami pergeseran pergantian. Apakah orang-orang yang mengisi itu kompeten? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Bahkan di beberapa riset kecil yang pernah dilakukan Fitra beberapa tahun lalu itu menunjukkan bahwasannya banyak sekali pejabat tinggi BUMN itu kadang double job ya. Dia sisi lain punya pekerjaan sebagai penyelenggara negara, tapi sisi lain juga menjabat sebagai komisaris atau direktur BUMN. Nah, ini yang membuat saya pikir fungsi kepemimpinan di BUMN menyebabkan tadi ya rapuhnya gitu ya, atau tidak kurangnya inovasi yang menyebabkan tadi kebangkrutan gitu ya. Nah, ini yang intervensi politik ini yang saya pikir menjadi problem cukup besar ya. Selain juga berdampak tadi soal beban utang gitu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu dibenahi gitu ya. Nah, ini soal pembiayaan ya, di mana soal utang itu trennya juga mengalami kenaikan ya. Saya potret dari 2019 itu mengalami lonjakan ya, baik itu dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, trennya cukup naik gitu ya. Oh, nah ini trennya naik ya, pinjaman dan surat berharga itu mengalami kenaikan. Saya potret sampai 2023 ya, yang di bold gitu ya, dari pinjaman ataupun surat berharga negara. Saya lihat trennya gitu, mengalami kenaikan. Nah, ini yang menarik, pinjaman pemerintah untuk pinjaman langsung yang dari lembaga keuangan internasional LKI gitu ya kepada BUMN gitu. Ini ada listnya, ada 1 sampai 11 di tahun 2000 berdasarkan data nota keuangan 2024 ya. Ada 11 BUMN ada 11 proyek yang mana kebanyakan itu PLN ya. Nah, di mana juga tadi ya, jadi terdapat potensi risiko ya, kegagalan pemenuhan kewajiban finansial pada beberapa proyek yang didanai melalui pinjaman langsung BUMN. Nah, ini juga cukup bisa dilihat ya alokasinya gitu ya. Itu juga saya pikir juga perlu kontrol gitu ya, ataupun monitoring gitu ya, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat gitu ya, agar jangan sampai tadi ya ketika ini ada problem, kemudian beban dari masalah ini juga menjadi beban dari keuangan publik kita, baik itu APBN, terutama APBN ya, walaupun memang BUMN ini merupakan keuangan yang dipisahkan ya gitu ya, jadi dari APBN gitu, tapi memang ini tentu akan berdampak pada tadi ya sektor bisnis kita gitu ya di BUMN gitu ya. Nah, ini pendapatan negara ya. Kalau di sisi lain gitu ya, maksud saya di sisi lain ada problem soal utang, tapi juga pendapatan negara juga mengalami kenaikan ya, yang bersumber dari penerimaan pajak ataupun PNBP gitu, mengalami kenaikan, walaupun juga di PNBP fluktuatif gitu ya, naik turun. Nah, di sisi lain memang ada di tengah tadi ya banyak problem-problem soal kebocoran di perpajakan, terus juga bagaimana kelakuan pejabat perpajakan, tapi sisi lain juga mengalami kenaikan. Artinya gini, bisa jadi ketika KKN ini dibersihkan di perpajakan, bisa jadi angkanya bisa lebih besar dari ini. Nah, ini juga jadi permasalahan gitu ya. Di sisi lain, rezim Jokowi itu punya ambisi besar terkait pendanaan di infrastruktur, tapi sisi lain juga di sisi pendapatan itu juga nampaknya juga perlu menjadi perhatian gitu ya. Nah, di undang-undang baru, di beberapa undang-undang perpajakan juga cukup diperbarui ya soal bagaimana pemerintah punya kuasa gitu ya untuk misalnya menekan gitu ya wajib pajak yang perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri atau luar negeri agar punya ketertiban. Tapi hanya saja tadi ya ada problem juga soal ini ya, pemerintah juga sering sekali memberikan insentif gitu perpajakan gitu ya ataupun pengampunan pajak yang membuat itu menjadi program yang saya pikir sebagai transaksi politik gitu ya yang dilakukan dengan pembisnis gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi gitu ya. Agar apa? Meningkatkan tingkat wajib pajak gitu ya. Karena tadi ya problemnya di kita itu tadi soal pembiayaan gitu. Jadi impian terhadap infrastruktur besar, tapi pendapatan negaranya itu juga tidak kecil gitu ya. Makanya tadi kita terjebak dengan hutang. Nah, tadi ini yang disampaikan Kak Komang ya soal seandainya pendapatan dan belanja itu dibagi gitu ya. Nah, defisit anggarannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, defisitnya ini ditutup dari salah satunya juga hutang dan sebagainya gitu. Nah, meskipun tadi ya berdasarkan regulasi gitu ya, kalau klaimnya pemerintah tuh masih aman gitu ya, katanya tidak
tidak di atas 3% ya, kecuali 2020 itu kondisi COVID dan 2021 pasca COVID. Dan di Undang-Undang Keuangan Negara juga cukup diatur ya, bahwasannya utang itu dibatasi ya 60% dari total PBB gitu ya. Meskipun sekarang itu masih di sekitar 30%-an ya, tapi di tahun 2023 saya belum diupdate yang 2024-nya seperti apa. Nah, artinya memang tata kelola utang itu memang perlu dikelola dengan baik ya, jangan sampai serampangan. Walaupun mungkin pemerintah bilang aman dan sebagainya, tapi ini perlu menjadi hati-hati gitu ya. Jangan sampai tadi ya beban hutang ini bisa berbahaya bagi stabilitas ekonomi nasional. Apalagi tadi ya di era problem soal contohnya kayak kemarin COVID, belum lagi ada isu perubahan iklim yang juga bisa jadi menjadi hantaman atas kerentanan perekonomian di Indonesia gitu ya. Nah, ini soal PKBU-nya. Jujur saja ya, saya soal PKBU ini masih juga baru belajar soal itu gitu ya. Yang jelas memang sejak peraturan ini ada gitu ya, melalui Perpres nomor 67 tahun 2005 gitu ya, di mana setidaknya ada 17 proyek PKBU yang ada gitu ya. Bahkan mungkin jumlahnya bisa lebih besar ya di tahun 2024, karena ini saya ambil data beberapa tahun lalu gitu ya, di mana terdapat resiko fiskal. Yang tadi apa nih masalah dari PKBU-nya gitu. Nah, ini yang jadi masalah dari PKBU itu adalah ada resiko fiskal yang bersumber dari kewajiban kontingensi dalam perjanjian KPBU gitu ya. Di mana ini tadi baik PJPK-nya siapa gitu. Bisa jadi Menteri Keuangan, kepala daerah, badan usaha BUMN gitu, baik itu negara BUMN atau BUMD. Nah, ini bisa jadi ini ya, memiliki risiko gitu ya. Nah, artinya apa? Dia bisa melakukan pembayaran kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadi risiko infrastruktur. Misalnya contoh, di sini saya contohkan misalnya gitu ya. Kewajiban kontingensi ini seperti misalnya contoh, pemerintah dengan swasta berkontrak gitu ya. Di mana ketika ada problem soal hukum gitu ya, atau garansi dan sebagainya, itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan. Meskipun di awal si sektor bisnis ini yang mendanai, tapi ketika ada problem yang sebenarnya terjadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu juga perlu dicatat dalam laporan keuangan. Meskipun tadi ya disebut sebagai hutang tidak terlihat gitu ya. Nah, tetap ini ada di dalam catatan kaki gitu ya, di mana anggaran risiko hutang ini gitu menjadi kewajiban kontingensi. Dalam hal ini tadi ya, PJPK-nya adalah pemerintah. Nah, sebagai contoh nih ya, perjanjian pengusaha jalan tol misalnya, PPJT misalnya, ketika PJP ini contoh risiko yang terjadi ya, misalnya PJPK dapat menjadi misalnya gini ya, contohnya dalam perjanjian PPJT ya, misalnya PJPK dapat menjanjikan diberikan kompensasi tunai kepada badan usaha jalan tol apabila terdapat keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan dalam perubahan tarif sesuai dengan perjanjian. Nah, ini jadi beban pemerintah gitu ya. Demikian halnya apabila terjadi penghentian perjanjian dan disebabkan oleh risiko politik, misalnya perubahan hukum, cedera janji gitu ya, atau ada kahar gitu ya, sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia, PJPK memberikan kompensasi kepada badan usaha jalan tol BUJT ya. Dan BUJT ini kan swasta ya, yang itu bisa apapun ya, tergantung proyeknya gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang harus menjadi kehati-hatian gitu ya. Jadi skema KPBU memiliki risiko fiskal yang bersumber dari kewajiban kontingensi. Jadi kewajiban kontingensi ini suatu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Misalnya contoh ya, soal tadi ya, misalnya saya andaikan gitu ya, saya mengandaikan kayak pemerintah misalnya, ada kontrak pembuatan contohnya mobil gitu ya. Nah, ada 1.000 gitu ya. Misalnya dianggapkan 200-nya itu bisa jadi ada problem gitu ya. Nah, ini harus dihitung sebagai kewajiban kontingensi. Meskipun itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi gitu ya. Karena tadi ya menyesuaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu PJPK dalam hal ini pemerintah harus memiliki mekanisme pengolahan risiko yang baik. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan gitu ya. Artinya gini, ketika KPBU merupakan salah satu cara pendanaan alternatif atas kurangnya celah fiskal BUMN atau BUMD, nah itu juga boleh dilakukan dengan catatan gitu ya. Pemerintah harus punya mekanisme pengolahan risiko yang baik gitu. Jangan sampai serampangan ya. Asalkan targetnya jadi, asalkan proyek-proyek itu jalan tanpa melihat resikonya gitu. Jadi problemnya itu. Karena di negara berkembang itu juga mekanisme ini juga jamak dilakukan. Hanya saja bedanya gitu ya, etika atau komitmen politiknya gitu ya. Kalau di negara lain ketahuan itu
jangankan korupsi ya, misalnya ada konflik kepentingan saja, berani mundur gitu. Nah, sedangkan pejabat-pejabat publik di Indonesia tidak gitu ya. Nah, itu yang menjadi problem gitu ya. Jadi memang komitmen pemerintah dan juga bisnis gitu ya, lembaga bisnis ini menjadi penting gitu ya. Oke, nah sedangkan skema KPBU di sektor air minum ya, ini erat kaitannya dengan PAM biasanya kalau KPBU di sektor air minum. Nah, ini juga salah satu riset yang dilakukan Fitra juga sebenarnya sih tahun kemarin gitu ya. Jadi biasanya yang di KPBU-kan itu adalah infrastruktur PAM-nya ya, sistem penyediaan air minumnya. Jadi perpipaannya gitu ya. Jadi, nah ini juga kinerja beberapa tahun terakhir juga kinerja PDAM menjadi faktor ya keberhasilan soal cakupan layanan air minum. Nah, ini saya kajinya secara nasional ya. Nah, seringkali tadi ya yang menyebabkan kinerja PDAM buruk itu atau tidak optimal karena tadi infrastruktur yang sudah lama atau usang, kurangnya investasi, kehilangan air yang tinggi, tarif air minum yang tidak sesuai dengan biaya produksi serta manajemen yang lemah. Nah, ini menjadi problem. Makanya salah satu problem yang juga suka dilihat itu kalau dari wawancara yang dilakukan di dalam riset Fitra adalah tadi komitmen pemerintah daerah dan PDAM ya, dan juga badan usaha yang saya pikir juga tidak cukup baik gitu ya mau mengelola KPBU di sektor air minum gitu ya. Nah, ini sedikit diskusi saja gitu. Ini saya kutip dari Kementerian Keuangan. Jadi ada bedanya antara privatisasi dengan KPBU. Mungkin ini bisa dibaca oleh teman-teman dari bentuk, tujuan, kepemilikan, subsidi, perlindungan kepentingan dan harga layanan. Jadi kalau pemerintah merasa KPBU itu bukan privatisasi gitu ya. Karena ada pola yang berbeda gitu ya. Artinya di KPBU itu ada kepemilikan yang secara aset itu masih jadi pemilik pemerintah gitu ya, yang dikerjasamakan gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya diberi. Nah, tapi ini bisa jadi bahan diskusi kita ya gitu ya, terkait tentang prakteknya. Artinya yang tadi saya bilang di awal, KPBU itu juga jamak dilakukan, hanya saja tadi ya komitmen politik dari pejabat publiknya yang membedakan gitu ya. Ini yang harus menjadi catatan sebenarnya ketika memang KPBU dijadikan salah satu alternatif pendanaan. Ini referensi yang bisa dicek atau dipelajari oleh teman-teman untuk melihat apa itu KPBU. Nah, ini catatan saya gitu ya terkait soal BUMN dan KPBU ya. Jadi dalam mendesain kebijakan pembiayaan utang, pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan kinerja pajak gitu ya. Walaupun tadi saya lihat ya beberapa capaian pajak di 3 tahun terakhir itu sesuai target, tetapi tadi ya ada problem-problem kebocoran dan juga praktik-praktik yang dilakukan oleh pejabat pajak gitu yang juga menjadi problem atau menjadi kebocoran di sektor pendapatan. Nah, ini juga perlu diperbaiki. Seandainya itu bisa diperbaiki, mungkin gitu ya pendapatan negara itu bisa lebih besar gitu ya. Yang kedua adalah perlu membuat satu pedoman atau panduan bagi PJPK dalam hal pemerintah dalam menyusun anggaran dan pelaksanaan kewajiban untuk pembayaran kompensasi final kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur. Nah, ini perlu menjadi catatan ya karena memang selama ini mekanisme KPBU ini kan belum jamak dilakukan di beberapa daerah. Nah, ini harus dibikin gitu ya semacam aturan atau panduannya agar tadi jangan sampai risiko infrastrukturnya itu lebih besar gitu daripada kebermanfaatan. Karena biasanya proyek-proyek KPBU ini yang berkaitan dengan fasilitas publik gitu ya. Jadi yang bersifat fasilitas publik itu biasanya pakai skema KPBU. Nah, juga bukan berarti skema meskipun tadi ya ada kelebihannya. Jadi kelebihannya dengan skema KPBU itu kan pemerintah yang membuat sebuah regulasi gitu ya. Pendanaannya itu dari sektor bisnis gitu ya. Jadi karena tadi untuk menutupi kekurangan gitu ya. Tapi tadi ya skema KPBU juga bukan tanpa celah gitu ya. Skema ini juga rentan terhadap korupsi. Ini saya kutip pernyataan dari teman-teman BPK ya. Misalnya terdapat problem di tahap perencanaan, tender kontrak, pelaksanaan. Ini berkaitan dengan isu transparansi sebenarnya. Sehingga perlu membuat mekanisme pengawasan yang baik gitu. Jangan sampai tadi ya dalam penunjukan bisnisnya gitu ya atau sektor bisnisnya itu misalnya ada konflik kepentingan gitu ya. Ada kong kali kong gitu ya. Jual beli tender. Nah, ini yang jadi problem gitu. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian gitu ya. Jangan sampai tadi ya, tujuannya untuk bermanfaatan publik tapi di dalamnya itu ada kong kali kong politik. Nah, ini yang sering terjadi di proyek-proyek besar biasanya. Seperti contohnya BTS contohnya. Terus itu juga langsung kan menghantam APBN Indo kita gitu ya. Kalau yang KPBU biasanya modalnya dari sektor bisnis. Nah, juga perlu juga profesionalisme dalam mengolah anggaran. Nah, ini seringkali yang jadi problem di negara kita adalah adanya intervensi dan kepentingan politik. Seperti tadi kasus BUMN yang saya jelaskan di awal. Dan kelima,
perlunya membuka ruang partisipasi dalam tahapan perencanaan agar kebermanfaatan infrastruktur yang dibuat dari skema tadi bisa sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, problemnya di kita itu soal itu, partisipasi. Kadang pemerintah dia tuh sistemnya itu top down gitu ya ketika bikin project. Jadi minim sekali perlibatan masyarakat gitu ya. Apakah proyek itu penting atau tidak? Contohnya kayak banyak agenda-agenda pembangunan infrastruktur yang dibuat, contohnya seperti bandara. Terkadang akses ke sananya sulit gitu ya, seperti yang di Jawa Barat gitu ya. Dan itu tidak sesuai gitu dengan kebutuhan. Akhirnya apa? Bandaranya sepi. Jadi hanya untuk mengejar target capaian, tetapi terkadang tadi riset ataupun penentuan lokasinya itu tidak sesuai. Nah ini akibat lemahnya ruang partisipasi publik gitu ya. Nah ini lanjut ke ini ya, ada yang saya ingin sampaikan juga soal ini ya, di sisi lain ya, temuannya soal riset yang pernah dilakukan Fitra gitu ya. Jadi gini, sebenarnya kan air bersih itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Tadi Bang Fikirman udah menjelaskan gitu ya, secara gamblang gitu ya, secara regulasi dan undang-undangnya bagaimana itu menjadi hak warga dan kewajiban pemerintah menyediakan. Nah, hanya saja di beberapa daerah kami menemukan sebuah kasus. Ini slide-nya kelihatan ya, yang tren tata kelola air. Iya, tadi sudah muncul. Tapi Mas Gunadi, mohon maaf, waktunya Ya dipercepat. ini terakhir, ini slide terakhir. Oke. Yang ini kelihatan ya Mas, yang sorry. Yang baru belum. Yang baru belum ya. Yang baru itu ini terakhir, slide terakhir. Jadi gini, itu menjadi kewajiban pemerintah. Hanya saja ada problem soal tata kelola nih. Nah, soal tata kelola ini contohnya. Jadi kami melakukan riset di 5 provinsi dan 5 kabupaten kota. Salah satunya itu Kabupaten Lombok. Jadi problem di Lombok Timur itu ada problem air. Masyarakat harus menganggarkan air atau lebih besar daripada mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan itu besar. Bisa sampai 900.000 untuk ukuran keluarga yang kecil ya, 900.000 per bulan gitu ya. Nah, itu untuk air minum, belum untuk air bersih lainnya. Nah, artinya beban ini cukup tinggi, ditambah lagi di wilayah yang kami teliti itu cukup sering dihantam problem kekeringan gitu ya. Artinya apa? Itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengintervensi program pemerintah di sana. Tapi hanya saja tadi seperti ini. Misalnya contoh ya, di tahun 2021 itu ada anggaran untuk tata kelola air minum sebesar 68 miliar. Tetapi dia hanya bisa merealisasikan 16 miliar gitu ya. Artinya ini ada min 17% gitu ya. Artinya kinerja keuangannya juga buruk gitu ya. Begitupun di tahun 2022, itu ada program tata kelola air minum sebesar 13 miliar. Itu karena tahun lalu anggarannya tidak terpakai gitu, makanya dipotong. Di tahun selanjutnya hanya dikasih budget 13 miliar. 0%, tidak dilakukan sama sekali. Nah, artinya apa? Bisa jadi di Bali juga demikian. Pemdanya bisa jadi sudah komitmen menganggarkan, tetapi kinerja belanjanya itu tidak bagus gitu. Nah, ini kami temukan di Lombok dan beberapa daerah lainnya gitu ya. Soal problem air itu seperti itu. Jadi ada deviasi gitu ya. Selisih antara perencanaan dengan pelaksanaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Seringkali dibilang, "Oh, kami ada anggarannya sekian. Tetapi ternyata eksekusi belanjanya lemah. Nah, ini jadi problem juga. Mungkin menarik gitu ya untuk melakukan penelitian itu gitu ya di Bali gitu. Nah, selain itu nih terakhir dari saya, sistem air minum secara nasional menurut riset Fitra itu cukup bagus ya sebenarnya ya. Hanya saja daerah pesisir seringkali ketinggalan. Di 5 proyek riset yang pernah Fitra lakukan, itu sebagian besar itu di pesisir itu nggak ada program air minum dan air bersih. Sanitasi lingkungan itu minim gitu ya. Jadi dia itu masih konsepnya masih kontinental gitu, masih daratan. Tapi yang pesisir sering luput jadi perhatian. Nah, itu menjadi catatan, menurut saya menjadi catatan ya bagi teman-teman yang punya konsen di isu lingkungan, khususnya masyarakat pesisir, itu tidak hanya soal air minum, persampahan, dan juga sanitasi gitu. Itu juga menjadi problem. Irigasi sanitasi itu jadi problem gitu. Di tengah tadi ya adanya problem soal perubahan iklim ya, di mana juga masyarakat pesisir itu paling sering gitu ya, terdampak gitu, termasuk masyarakat di pulau-pulau kecil. Mungkin dari saya itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Gurnadi dan juga Kak Audi ya tadi yang menyampaikan materi pada hari ini. Nah, mungkin sedikit mengklirkan lagi kepada kawan-kawan ya, memang hari ini itu adalah sebagai salah satu site paralel event yang kita ingin mengkolek atau mengumpulkan persoalan-persoalan di tingkat tapak.
Jadi ketika kita mengumpulkan persoalan-persoalan di tingkat tapak, kita mencatat memang kita belum bisa memastikan langkah advokasi strategis apa yang akan kita ambil, tapi paling tidak dari materi dua kawan kita tadi, itu kita bisa mengkoneksi atau bisa melihat lebih jauh. Apakah problem atau masalah yang kawan-kawan hadapi di tingkat tapak itu ada pola yang sama atau mekanisme yang sama dengan mekanisme entah itu dia bentuknya privatisasi ataupun juga mekanisme bentuknya KPBU. Dengan kita bisa melihat dua hal tersebut, kita bisa melihat langkah apa yang bisa kita ambil. Sebagai salah satu contoh, misalkan ketika ada pembangunan kawasan ekonomi khusus gitu ya, terdapat banyak sekali persoalan-persoalan yang sama sebetulnya. Kami ambil contoh di Mandalika misalkan, yang juga sempat menjadi diskusi di Indonesia for Global Justice dengan jaringan-jaringan. Di Mandalika ada mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Dunia atau Asian Development Bank, yang kemudian juga berdampak kepada hak atas air masyarakat. Nah, itu kita akan mencari apakah ada alternatif ataupun mekanisme-mekanisme advokasi lain yang bisa kita gunakan. Nah, itu paling tidak yang disampaikan oleh Kak Komang Audina dan juga Mas Gurnadi tadi, bahwa banyak sekali ternyata mekanisme pembiayaan yang disiapkan lalu kemudian dilakukan dan ternyata beresiko juga gitu. Beresiko baik itu dia melakukan tindakan perampasan hak atas air, hak atas tanah terhadap masyarakat, kemudian juga ternyata pembiayaannya juga berakibat pada utang. Nah, ini kan adalah dua masalah yang kemudian datang bersamaan. Baik di sisi tapak dia akan berdampak kepada masyarakatnya secara langsung, dan kemudian dari sisi ekonomi dia akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Nah, ini yang ingin kita gali di dalam diskusi hari ini. Tapi terima kasih masukannya. Ada juga masukan-masukan dari kolom chat gitu ya, bahwa baiknya kita bisa melihat solusi-solusi yang mungkin bisa digali lebih konkret, atau juga dari forum diskusi ini kita bisa mengangkat persoalan ini ke tingkat nasional. Bahkan sebetulnya ini akan ditangkat di tingkat internasional karena ini People's Water Forum yang berisi teman-teman internasional. Nah, itu yang harus kita gali gitu ya. Saya akan kembali ke teman-teman dari Tapak gitu ya, teman-teman dari yang yang juga ingin menyampaikan persoalan di akar rumput. Tadi juga ada beberapa, saya persilakan. Apakah ada lagi kawan-kawan yang mungkin, dan kalau bisa ya, ternyata mungkin dari presentasi tadi sudah melihat tuh, oh ternyata pembangunan di daerah saya itu dilakukan dengan skema KPBU. Itu sebatas itu saja, tapi kalau memang belum, nanti kita bisa membantu melihat tersebut. Apakah ada lagi kawan-kawan, utamanya dari akar rumput? Tadi ada Kak Maudi ya, menyampaikan proyek resort Neano di Bukit Gumang. Apakah ingin menyampaikan secara langsung? Kalau belum ada, mungkin dari kawan-kawan dari Pulau Pari ya, Ya, izin. Teh Aas ya. Silakan Teh Aas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa suara saya kedengar? Soalnya lagi di kebun. Silakan lanjut, Teh Aas. Ya, terima kasih Bang untuk kesempatannya. Dari tadi pembicara-pembicara yang keren-keren kayak gitunya, mengenai konflik, mengenai air kayak gitunya. Di Pulau Pari juga samanya, konfliknya sampai sekarang belum pernah, tidak terselesaikan sampai sekarang juga. Legalitas tempat tinggal kita tidak dapat dari pemerintah kayak gitunya. Berbicara masalah air, karena kami tinggal di pesisir, dulu itu kami menggunakan air bersih itu dari air hujan ya. Air hujan yang ditampung, setiap rumah itu kita nampung air hujan di kelentung-kelentung kayak gitunya, di ember-ember. Nah, berjalannya waktu, akhirnya sekarang kita punya air O yang lumayan harganya kan gitunya. Tapi itu kan kita air O juga di sini untuk satu pulau ini kayak gitu. Di sini ada 450 kakak, hampir 1.000 jiwa kayak gitunya. Jadinya air O-nya cuma ada satu di sini. Nah, keresahan dan kekhawatiran kami yang tinggal di pesisir,
eh, ta- eh, tahun bakal ke depannya kayak gitunya kami tidak dapat mendapatkan air bersih lagi. Kekhawatiran karena kan sekarang perubahan iklim yang terjadi di sini juga itu berdampak sama kami yang tinggal di pesisir gitu. Apalagi ketika rob itu air mandi kami itu terkontaminasi sama air laut. Jadinya kami harus membeli air bersih lebih banyak lagi kayak gitunya. Pengeluaran kami lebih banyak lagi ketika ada rob itunya. Terus masalah pembangunan akibat reklamasi di gugusan Pulau Pari sampai saat ini masih ada, tapi pemerintah setempat juga diam-diam aja kayak gitunya. Sedangkan kami nelayan-nelayan sini sangat berdampak akibat adanya pembangunan resort yang ada di gugusan Pulau Pari. Untuk saat ini waktu itu kami ada yang menawarkan untuk mau nggak dibuatkan lagi untuk PAM kayak gitunya, tapi harus tanda tangan. Itu membuat trauma kepada kami warga Pulau Pari kayak gitunya. Kalau masalah tanda tangan kayak gitunya. Soalnya dulu masuk listrik aja kami harus tanda tangan per rumah, tapi ternyata itu dimanipulasi sama oknum kelurahan. Tanda tangan kami itu dibuat untuk mengakui kalau ini tanah perusahaan, itu ada di ATR BPN. Jadinya untuk air bersih di sini masih kurang kayak gitunya kayaknya. Masih kurang di Pulau Pari, apalagi kehabisan kayak gitunya. Untuk penampungan air hujan masih kami lakukan sampai saat ini juga kayak gitunya. Ketika kami tidak mendapatkan air bersih yang di ARO itu, otomatis kami masih menggunakan air hujan di sini gitu. Terus kami juga karena berkebun kayak gitunya, di sini kami ada yang di greenhouse, ada yang di hamparan kayak gitu. Nah, yang untuk di greenhouse itu kami membutuhkan ARO lebih banyak kayak gitunya. Tapi lagi-lagi stoknya terbatas untuk kami berkebun kayak gitu. Untuk menjaga ketahanan pangan di sini juga kami khawatir kayak gitunya. Apa kami masih bisa tetap bertanam, berkebun ke depannya gitu. Sedangkan air bersih yang di sini juga sulit kayak gitu. Kayak gitu, Bang. Ya, terima kasih TAS dari Pulau Pari. Pulau Pari ini juga menghadapi persoalan pembangunan pariwisata, hotel dan lain sebagainya ya, yang juga Iya, masih Bang. sekarang. Salam solidaritas dari kami di sini untuk kawan-kawan Pulau Pari. Siap, Bang. Makasih ya, Bang. Maudi, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam dari Bali, salam perjuangan untuk kita semua. Jadi sedikit saja, sebenarnya kami di Desa Bubuk, yang mana mungkin sudah beritanya menyebar kemana-mana. Dari awal pembangunan, kami sudah menolak. Kami melakukan penolakan baik secara langsung, kemudian secara petisi, kemudian datang ke dinas-dinas terkait, termasuk kami juga yang sempat viral kemarin, yaitu melakukan audiensi ke Bupati Karangasem, yang mana pada saat ini dijabat oleh Pak Gede Dane. Beliau pernah berstatement di Pancar Pos, di media Pancar Pos mengatakan silakan bangun dulu, izin menyusul. Nah, kami mencoba mencari klarifikasi dari beliau, tapi beberapa kali kami temui tak kunjung untuk untuk menemui kami, memberikan klarifikasi sampai terjadi kejadian yang kemarin ya, pembakaran. Nah, di sini pembakaran di sini tidak lain adalah warga kami yang notabene warga yang lugu, yang hanya berkeinginan untuk memperjuangkan dan mempertahankan tanah mereka. Nah, jadi terima kasih juga kepada Tuaji Agung Alit, yang mana kami tertarik tadi Tuaji dalam pemaparannya menyatakan dengan konsep Trihite Karenanya yang ada di Bali, betul.
Di Bali kami memiliki konsep Trihita Karana dalam menjaga keseimbangan kehidupan kami dengan alam, baik itu menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia dan dengan beliau, yaitu Sang Pencipta. Jadi konsep itulah yang tidak lain ingin diperjuangkan oleh masyarakat kami di Desa Bubuk. Jadi dengan hal pertemuan diskusi saat ini, kami sebagai masyarakat Bubuk sangat berharap besar karena dari sisi peraturan daerah, peraturan provinsi Bali, yang menjadi pembangunan sekarang, yang pembangunan resort Niano itu jelas-jelas tidak sesuai dengan perda provinsi maupun perda wilayah kami di wilayah timur Bali, yaitu Kabupaten Karangasem. Jadi di samping itu kami juga punya wadah, karena notabene Bali merupakan porosnya agama Hindu. Kami juga punya wadah yang disebut dengan PHDI, ya PHDI. Kemudian PHDI di sana juga diatur bahwa pura yang terdapat di Bukit Gumang, di mana tempat pembangunan Niano Resort tersebut, merupakan kawasan pura Dangkayangan, ya, yang mana kami sangat sucikan dan itu sudah diakui oleh lembaga PHDI. Kemudian dari sisi adatnya, yang mana kami ketahui dan pahami bahwa wadah MDA merupakan wadah lembaga yang mana diharapkan untuk bisa menjaga kestabilan adat di Bali yang menjadi ciri khas dan jati diri dari Provinsi Bali ini dan Pulau Bali ini. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban atau ketegasan dari lembaga-lembaga tersebut, yang mana kami sebagai warga Bali mempercayakan tanah bumi pertiwi kami di Bali ini dijaga, begitu juga adat istiadatnya oleh lembaga-lembaga tersebut. Tapi sampai saat ini nonsen, tidak ada. Dan kemudian terkait dengan air, ya, air tidak lepas dari yang namanya pohon, kemudian sedikitnya pohon, kemudian yang ditebang secara brutal, kemudian pemotongan bukit seperti yang terjadi di Niano Resort. Nah, ini juga berdampak kepada sumber air, karena kami melihat, saya tidak begitu memahami ya bagaimana ilmu air tersebut, tapi dengan ini saya bisa melihat sendiri karena saya warga lokal, debit air yang ada di bawah bukit tersebut, yang mana di Batu Dulang, itu sudah mulai mengecil, bahkan hampir tidak ada, ditambah dengan longsornya kemarin. Jadi saya mewakili Krama Masyarakat Bubuk, besar harapan saya bagi seluruh masyarakat Bali, mari bangkit. Kalau bukan siapa lagi yang menjaga Bali ini. Dan kemudian dengan kejadian yang ada di Niano Resort ini, ya jangan dipandang sebelah mata. Mari kita berjuang bersama. Mungkin sekarang hanya Niano Resort yang terjadi di Bukit Gumang, tapi bagaimana ketika kita terjadi hal-hal tersebut terjadi di bukit-bukit yang lain? Ini tempat suci yang memang tempatnya begitu indah. Namun dijual dengan hanya memandang dolar, hanya memandang keuntungan. Jadi harga diri yang sudah terjual saya rasakan di Bali pada saat ini. Jadi mari pejabat yang notabene DPR, bupati, gubernur, marilah buat aturan, jalankan aturan. Jangan hanya memandang PAD dan PAD. Sementara kita miskin harga diri gitu loh. Ya, dari kami cukup sekian. Yang jelas
kami di Bubuk akan tetap berjuang mempertahankan tanah leluhur kami dan tetap mempertahankan adat istiadat kami menegakkan Trihita Karana. Terima kasih saudara semua. Saya tutup dengan ucapan salam berjuang. Salam berjuang. Terima kasih Ibu Maudi. Terakhir sebetulnya kita kehabisan waktu ya rekan-rekan, tapi kami sudah ada Pak Wi bersama kita, Pak Wiyanto Hadipuro. Beliau adalah salah satu pakar yang sering kita mintai pendapat terkait dengan politik air. Jadi dari persoalan-persoalan tadi mungkin Pak Wi juga bisa menyampaikan dan sekaligus merangkum dan mungkin bisa menarik benang merahnya Pak Wi. Silakan Pak Wi. Terima kasih Mas Agung. Suara saya terdengarkah? Dengar sangat jelas. Oke, karena ini di pinggir jalan. Saya agak terlalu berat dengan tadi disebut pakar gitu ya. Saya tidak memandang ke kamera karena saya harus membaca catatan saya. Jadi catatan saya yang pertama adalah kalau tadi melihat diskusinya, sebenarnya kita itu punya dua alternatif. Mau melawan privatisasi atau mau kompromi. Itu sebenarnya kalau saya tadi menyimak, saya rasa tidak ada kata melawan gitu ya, lebih banyak pada kompromi gitu. Itu yang pertama. Dan mungkin juga karena secara global kita sudah dijajah pemikirannya bahwa untuk sejahtera itu harus tumbuh, perekonomiannya harus tumbuh. Itu yang sangat sulit sekali diubah. Misalkan saja di sanitasi gitu ya, sanitasi yang saya sedang mereview hasil penelitian disertasi salah satu teman yang kuliah di luar negeri, dia penelitian di Jakarta. Ukuran-ukuran sanitasi yang sehat itu bukan ukuran dari masyarakat, tapi ukuran yang di-endorse oleh lembaga-lembaga, dalam hal ini standar-standar yang bersifat internasional. Jadi pada kenyataannya orang tidak pernah sakit gitu, tapi kemudian dikatakan tidak sehat karena tidak sesuai dengan standar. Lalu itulah pintu masuk untuk sejahtera. Jadi sulit sekali kelihatannya untuk melawan gitu ya. Kalau tadi diskusinya saya lihat kok lebih banyak ke kompromi. Itu yang pertama. Mudah-mudahan saya salah karena saya ingin kita melawan gitu. Lalu yang kedua, kalau memang betul itu kompromi, ada beberapa catatan dari saya sebelum saya masuk ke catatan saya terhadap rekomendasi yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Catatan saya, kita mesti melihat satu agenda besar. Agenda besar tadi sudah disampaikan oleh Mbak Audi, sudah disampaikan oleh tadi Mas yang dari Fitra itu tadi saya Mas Adi ya, bahwa ada kecenderungan utang itu menjadi utang publik, utangnya utang BUMN. Lalu agenda besarnya itu sebenarnya apa sih? Ini yang mestinya harus kita cermati. Jangan-jangan ya, saya khawatirin jangan-jangan gitu nanti akan terjadi seperti di dalam kasus air. Di dalam kasus air itu misalkan saja seperti Thames Water. Thames Water itu sebenarnya memiliki piutang yang tidak tertagih, yang jumlahnya sangat besar. PDAM itu hutang kepada Thames. Tapi kok kemudian Aetra mau mengambil alih sahamnya Thames. Nah, saya kok khawatir jangan-jangan ada satu agenda besar bahwa BUMN ini memang akan diakuisisi, akan diambil alih. Siapa yang mengambil alih? Yang mengambil alih bisa saja itu adalah investor asing, bisa saja kemudian yang berpartner dengan pejabat. Seperti kejadian di Adya Tirta Batam. Yang bermain di Adya Tirta Batam itu salah satunya adalah selain perusahaan multinasional Pascal BV yang merupakan anak perusahaan dari Bwater, dan dia berpartner dengan PT Bangun Cipta Kontraktor. Di balik PT Bangun Cipta Kontraktor itu adalah Siswono Yudo Husodo. Nah, di balik Aetra dulu itu ada Sandiaga Uno. Nah, jangan-jangan ada agenda besar seperti itu.
dibalik tadi utang negara kemudian dialihkan menjadi utang publik melalui B2B tadi yang disampaikan oleh Mbak Audi. Itu catatan saya. Mudah-mudahan tadi ya, saya berharap kita tidak cuma kompromi, tetapi kemudian kita melawan arus besar bahwa kalau mau sejahtera itu tidak harus tumbuh. Kalau mau sejahtera itu jangan hanya mengikuti standar-standar yang di-endorse oleh lembaga-lembaga di luar masyarakat kita sendiri. Nah, lalu saya tadi mencatat, saya hanya sekedar mencatat, nanti saya akan masuk ke catatan yang berikutnya. Saya sekedar mencatat itu. Solusi yang kemudian saya tangkap di diskusi tadi, kata kuncinya adalah partisipasi. Itu kata kunci. Nah, kata partisipasi itu bentuknya apa? Satu itu adalah kalau bisa, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Putra bahwa ternyata hukum nasional itu malah tidak bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut saya hukum adat itu jauh harusnya lebih ampuh ya dibandingkan hukum nasional, karena sanksinya itu jelas ya, dan itu dilakukan oleh masyarakat di komunitasnya sendiri. Lalu masyarakatnya masyarakat tahu persis karena dia yang tinggal dan dia yang menghidupi hukum adat tadi. Maka kalau bisa bentuk partisipasinya tadi adalah kita jangan menggantungkan pada hukum nasional tetapi pada hukum adat. Nah, bagaimana hukum adat itu bisa menjadi bagian dari hukum nasional? Nanti barangkali teman-teman dari bidang hukum mungkin lebih paham dibandingkan saya. Kalau di air itu hukum adat itu dianggap sah, legal, kalau itu sudah menjadi perda. Jadi kalau bisa hukum adat itu yang kemudian diperdakan, bukan perda yang dibuat tidak berdasarkan hukum adat. Jadi menurut saya solusi pertama adalah kalau bisa partisipasinya adalah hukum adat itu dijadikan bagian dari hukum nasional. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam KPPU seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Audi. Tapi caranya memang sulit gitu ya, karena KPPU itu kalau di air itu luar biasa sekali. Tadi Mas Adi sudah menyampaikan sebagian. Kalau saya melihat, saya sudah membuat paper dan saya sudah sampaikan ke Mas Sigit, air itu betul-betul luar biasa sekali KPPU-nya. Spam-nya, PDAM-nya itu sudah KPPU. Kemudian ada spam regional. Spam regional itu kalau ada kesempatan nanti saya akan sampaikan di sesi yang lain. Spam regional itu dibuat untuk melayani beberapa spam, beberapa PDAM. Nah, spam regional itu terkait dengan bendungan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Agung. Bendungan itu KPPU, spam regionalnya itu KPPU, spam di PDAM-nya itu KPPU. Dan perusahaannya itu berbeda-beda. Rata-rata itu perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan asing yang bekerja sama seperti PT ATB tadi dengan penguasa, dalam tanda kutip ya, orang yang punya akses terhadap kekuasaan. Kemudian utang BUMN itu sebenarnya yang harus dicermati adalah apakah dijamin atau tidak oleh negara. Kalau dijamin, maka nanti terpaksa negara akan menyuntik modal dan itu akan menjadi beban APBN. Sehingga memang diperlukan khususnya BUMN yang sudah kalau yang sudah PT, bentuknya PT Persero, sudah TBK, memang dia harus mengumumkan laporan keuangannya, kita mudah untuk mengakses. Tapi kalau belum TBK, itu yang sulit. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita. Tapi kita kan punya peraturan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik barangkali, tapi tidak mudah gitu. Kemudian supaya tidak ini ya, tidak terlalu lama. Nah, yang harus dipikirkan tadi selain catatan pertama saya, catatan kedua saya adalah bagaimana kalau kita sudah membuat watch gitu ya, pengawasan, masyarakat membuat pengawasan seperti IGJ sudah melakukan penelitian, mempublikasikan laporan. Sesudah itu so what? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Itu menjadi PR besar bagi kita. Rata-rata kita itu berhenti pada laporan.
baik itu laporan yang dibuat oleh NGO maupun laporan yang dibuat oleh dunia akademik. Seperti saya dulu gitu ya, sudah selesai, sudah itu ya selesai, tidak ada dampaknya pada masyarakat. Maka PR-nya adalah di forum ini bagaimana laporan-laporan seperti yang dibuat IGJ itu lalu bisa terkait langsung dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh grassroots. Ini yang menurut saya tidak mudah gitu. Lalu yang kedua, partisipasi itu seringkali dengan menggunakan perwakilan itu teralienasi dengan tercerabut dari grassroots-nya. Seperti misalkan saja di BUMN itu ada komisaris independen, tapi komisaris independen itu tidak mewakili masyarakat. Misalkan saja di PDAM itu ada badan pengawas, tapi juga tidak mewakili masyarakat. Ada masyarakat yang berjuang, ya seperti di Solo Tigo itu berjuang untuk masyarakat itu diwakili masuk ke badan pengawas. Tapi sesudah kemudian wakil dari masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sendiri itu masuk ke dalam badan pengawas, lalu dia tidak lagi menyuarakan suara masyarakat. Ini PR yang sangat besar sekali menurut saya gitu. Lalu yang berikutnya, lalu apa sih yang saya bisa rekomendasikan? Sebenarnya musrenbang itu satu kalau itu dijalankan dengan baik, maka tidak lagi ada tadi ya alienasi semacam itu. Nah sekarang bagaimana kita itu kalau mau kompromi, maka bagaimana musrenbang tadi itu bisa kita ubah menjadi participatory budgeting. Participatory budgeting itu kalau itu dilakukan di komunitas mengumpulkan masalah, kemudian masalah nanti dari sekian misalkan puluh masalah dipilih masalah mana yang akan diselesaikan dengan budget yang ada. Nah, masyarakat yang memilih, bukan pemerintah. Kalau sekarang kan pemerintah yang memilih. Musrenbang itu kan seperti itu, sehingga musrenbang itu tidak berdampak pada masyarakat, pada grassroots. Lalu nanti pada saat pelaksanaannya, kalau itu menggunakan anggaran pemerintah ataupun KPPU ataupun yang lain, maka masyarakat itu juga mengawasi apakah betul-betul masalah yang mau diselesaikan dengan solusi tadi KPPU tadi itu bisa menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi catatan saya sekali lagi, kita mau melawan atau kompromi. Kalau banyak kompromi, maka kemudian ya tadi hati-hati bahwa ada agenda besar gitu ya untuk hutang publik tadi. Kemudian tadi solusinya partisipasi. Tapi kalau partisipasi tadi jangan sampai kita sudah perwakilannya berpartisipasi tapi tidak mewakili masyarakat atau teralienasi. Catatan saya seperti itu dan saya berterima kasih. Saya belajar banyak sekali dari diskusi ini. Itu Mas Adi. Terima kasih Pak Wi sudah bersedia memberikan tanggapan. Ini sudah habis waktunya ya kawan-kawan. Memang kalau bicara persoalan rakyat kita tentu tidak cukup untuk waktu yang singkat seperti ini. Tapi paling tidak kita mendapatkan insight banyak hal, terutama dari kawan-kawan dari Tapak. Kami apresiasi sekali. Terima kasih, hormat yang setinggi-tingginya. Kami akan terus bersolidaritas kepada kawan-kawan di sana. Dan mungkin ini terakhir kawan-kawan. Kita lihat di situ ada rekan-rekan yang masih bertahan hingga saat ini ya di ruangan yang harusnya kita hari ini berdiskusi di situ dan bisa lebih banyak masyarakat kawan-kawan yang bisa hadir. Untuk itu ya itu kawan-kawan bisa lihat semuanya masih bertahan di sana. Sebagai bentuk solidaritas kami minta kawan-kawan semua untuk menyalakan kameranya. Kita kepalkan tangan kiri kawan-kawan. Lalu nanti akan di-screenshot oleh panitia sebagai bentuk solidaritas kita atas apa yang terjadi kepada kawan-kawan yang ada di sini. Silakan kawan-kawan untuk menyalakan kameranya. Ya silakan, masih ada lagi mungkin kawan-kawan dari IGJ, kawan-kawan dari Pasraman Air dan lain sebagainya. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi kawan. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Mungkin kita menantikan kabar dari kawan-kawan di sana. Apakah apa langkah eskalasi berikutnya akan kita lakukan. Terima kasih banyak kepada yang sudah sharing dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebut satu persatu karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Selamat malam. Om Swastiastu, Om Santi Sati Om. Salam perjuangan hidup rakyat. Terima kasih semuanya.